sore, ya, Mas Yuniar dan rekan-rekan di BNI Sekuritas Banjarmasin, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini kita akan membawakan tentang mengenai analisa teknikal tapi yang level 2 ya. Jadi khususan untuk yang pemula mungkin agak sulit ya untuk mengikuti, tapi nanti bisa dilihat waktunya juga terbatas ya, karena ini mestinya sih 2 jam, tapi karena waktunya dibatasi itu 4 menit, 45 menit sampai ya mungkin setengah jam ya maksimal, sampai nanti tanya jawab mungkin bisa. Jadi saya sarankan Bapak Ibu sekalian untuk mencatat ya pertanyaannya, nanti juga di ya Sip, terserah thank you. mau di record atau mau diapain nanti ininya. Juga materi juga bisa di-sharing. Jadi ini mengenai teknikal, mungkin kemarin waktu yang basic pertama kan kita mengenal level-level dasar yang mengenai indikator-indikator dasar, pengenalan mengenai teknikal. Nah, sekarang ini masuk ke lebih ke teknikal taktisnya ya, strateginya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, hari ini saya Andi Jakarta Strega akan memberikan ya ilmu mengenai teknikal ya. Dan mungkin juga nanti kalau ada beberapa saham contohnya nanti mungkin saya kasih info-info dan juga rumor-rumor saham dan juga metodologinya. Sepertinya ya trading analisa teknikal itu juga berhubungan dengan fundamental juga. Berbeda kalau kita mempelajari dengan namanya chartis ya atau charting. Kita mulai di sini memang waktu terbatas juga. Jadi kita karena kita ngomongin saham ya trading dan juga atau Bapak Ibu pilih atau investasi ya. Nah, kalau investasi karena Bapak Ibu masih pemula ya basic 1, basic 2 saya sarankan untuk lebih ke fundamentalnya ya. Sementara kalau technical ini kan spesialisnya ke untuk trading jangka pendek. Ya semestinya juga technical juga bisa untuk jangka panjang, kan karena lihat dari juga levelnya itu juga ya bukan level intermediate atau juga bukan advance ya yang bisa menghitung jangka panjang. Jadi kita fokusin aja sekarang ke jangka pendek dulu. Ya, karena trading ini kan kita menggunakan technical, jadi bisa beli sore, beli pagi, jual sore, beli Senin, jual Rabu atau sampai Jumat. Mungkin juga saya kasih juga nanti indikator-indikator yang mudah ya, yang bisa kita cari. Ada saya kasih juga yang automatic signalnya. Dan nanti saya kasih ada beberapa indikator, mungkin 1 atau 2 indikator, nanti juga ditambah tadi mungkin ada permintaan untuk Fibonacci ya, dan juga nanti mengenai risk manajemennya ya. Oke, kita lihat di sini ya, investasi bisa di sini mungkin bisa dibaca lah ya, jangka pendek, jangka panjang yang disesuaikan dengan karakter dari pelakunya sendiri ya. Kalau trading misalnya pelakunya orangnya nggak sabaran ya, yang nggak mau nunggu lama, pengen untung cepat, itu trading. Sementara investasi orangnya yang sabar, biasanya pengen mengharapkan keuntungan yang sangat banyak, tapi juga waktunya juga panjang ya, di atas 1 tahun. Jadi istilahnya di sini kalau trading itu atau buy investasi buy technical itu where and when to buy. Ya, mungkin saya sudah pernah sounding juga. Jadi di mana dan kapan belinya pakai technical. Tapi kalau beli apa ya tetap kita juga harus menggunakan fundamental. Jadi jangan salah beli saham ya. Dan juga harus jangan sampai terjadi beli kucing dalam karung, yang tetap menggunakan fundamental untuk stock pick-nya, tapi tetap untuk levelnya dan juga time frame-nya kita pakai technical. Dan di sini bisa lihat di sini, jadi emang trading sendiri emang resikonya sangat tinggi karena juga setiap hari kita tradingin atau bahkan setiap jam atau bahkan setiap menit. Ya, ada beberapa saham juga yang bisa per menit. Ya, jadi gerakannya juga sangat volatile, jadi sangat berisiko. Sementara kalau investasi atau pelakunya investor juga cenderungan ya risikonya lebih rendah karena jangka panjang. Kenapa risikonya lebih rendah? Karena memang tren saham global sendiri maupun di Amerika, di Eropa juga, di Asia maupun di Indonesia pun juga untuk investasi 5-10 tahun trennya masih naik terus. Jadi emang jarang yang sampai fail ya, sampai rugi kalau kita investasi untuk jangka panjang. Nah, di sini kita akan kasih beberapa indikator 2 paling ya. Tambah juga ada sedikit pola-pola untuk pola pattern reversal ya, kembalikan tren dan dari naik ke turun ke naik. Ini kita paling simpel di sini kita kasih Bollinger Band.
sebenarnya sudah ada 3 indikator. Ya, yang pertama ada simple moving average di tengah-tengah, ya pakai moving average-nya 20 hari. Kalau kita pakai yang chart-nya daily, ya. Kalau kita pakai caranya yang hourly berarti 20 jam. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ya kalau daily berarti bagusnya untuk medium term ya, untuk swing. Itu ada simple moving average, dan juga ini ada namanya lower upper band, ini yang resistnya. Lower band ini supportnya. Jadi sebenarnya ini sudah komplit, ada arah trend, ada resist, dan ada support. Jadi buy di support, jual di resist. Jadi belinya di lower band, jualnya di upper band. Pakainya pada 20 hari, ya MA. Ini standarnya. Bisa menunjukkan juga adanya pembalikan tren dan juga adanya kelanjutan tren. Jadi misalnya kalau trennya sudah naik, ya tembus resistnya berarti menuju ke resist berikutnya. Ya, di sini juga bisa dikombinasikan dengan candlestick dan juga indikator momentum. Ya, jadi seperti ini. Ya, ini sangat mudah dilakukan karena tinggal nunggu aja. Yang penting sabar. Ya, jangan terlalu fokus pakai daily chart, karena daily chart kalau kita mencapai support ini agak lama ya jadinya ya. Bagusnya sih pakai 15 menit atau pakainya 1 jam, yang lebih bagus kita bisa mendapatkan sinyal trading itu per hari. Kalau kita pakai daily, mungkin dapatnya bisa sampai seminggu, 2 mingguan sinyal tradingnya. Ya, di sini kita lihat di sini, ya, sini buy di sini, ya, stop loss-nya di bawah garis ini, ya, moving average-nya ini, jadi ini ada tren. Jadi kalau trennya naik, berarti kita buy. Kalau trennya turun, arah garisnya turun, berarti kita sell. Ya, tapi karena di sini Indonesia ini kita cuma bisa beli, berarti kita indikasinya cari yang naik-naik ini. Ini untuk resistnya. Jadi sebenarnya Bollinger Band ini sebenarnya teorinya dari teori buaya ya. Kalau alligator, jadi kalau mulutnya nganga seperti ini, ya berarti ini lagi lapar. Berarti ini marketnya lagi one way trading. Ya, jadi continuation, jadi berlanjut. Jadi misalnya di sini sudah break, resistnya dia akan berlanjut menuju ke resist berikutnya dan seterusnya. Selama mulut buayanya ini, ya, atas bawahnya ini, jadi lebih aman kalau kita mau trading seperti ini, kayaknya pakai yang ini. Ketika buayanya lagi tidur atau lagi kenyang, kecenderungan lebih side space. Lebih side space jadi lebih enak untuk kita tradingin, jadi lebih aman. Ya kalau dia sudah breakout ini berarti bergeraknya liar, karena buayanya lapar, jadi tinggal mengejar resist atau kalau ke bawah berbalik tren, misalnya mengejar support. Itu yang terjadi di tahun kemarin dengan pandemi COVID, ya market selling, ya panic selling juga karena ada COVID, ya market mengalami penurunan ya seperti ini karena sudah break, MA-nya turun 20 harinya dan kecenderungan juga ini band-nya juga akan mengalami penyesuaian turun juga. Nah, di sini kita lihat di sini Bollinger Band-nya seperti ini. Ini satunya satu contoh dari Sunfield, ya. Ya. Seperti ini. Ini ketika marketnya lagi konsolidasi, ya. Jadi si buayanya ini lagi tidur atau kenyang, ya makanya bergeraknya lebih stabil, ya lebih maksudnya lebih konsolidasi. Jadi lebih enak kita memanfaatkan, kita buy di sini, sell di sini. Jadi buy di sini, jadi sebenarnya ini Bollinger Band bisa 2 cara ya. Buy di support sini juga buy ketika dia tembus di atas 20 hari moving average ini. Jadi kita buy 1, ini buy 2, sell 2, jadi di atas pas di resist. Ya, jadi selama ini naik nggak masalah. Jadi selama ini naik, jadi kita mesti ikutin support yang bawah atau support yang di MA-nya. Jadi ketika sini naik kan sini buy. Di sini nggak ada lagi buy-nya. Tapi di sini ada di buy di MA-nya. Buy sini, buy di sini, buy di sini. Ya tetap kita mendapatkan profit. Ya. Jadi kalau kita untuk mengantisipasi memaksimalkan keuntungan ya Bapak Ibu lebih bagusnya kita tahu sini di support tambahkan sini 1 poin, yang misalnya supportnya 100, berarti kita belinya di 101 untuk mengantisipasi bid over. Ya, keduanya juga sama. Ya, kalau di sini juga sama. Kalau resistnya juga, misalnya resistnya di 200, berarti kita turunin sesuai dengan fraksi yang ada di bursa di 1 poin, berarti 199 untuk mengantisipasi juga bid over biar barang kita cepat lakunya. Kadang-kadang kan
harganya juga terlihat ada, ya tertinggi jam 200, tapi barang kita lakunya yang paling terakhir antriannya, ya, dan tidak laku, ya, akhirnya marketnya mengalami koreksi. Jadi juga mesti Bapak Ibu juga perhatikan juga, ya. Jadi kalau buy plus 1, jual minus 1 poin. Ini kita antisipasi jadi buy 1 dapatnya 2 cuan. Cuannya 2 kali, ini juga sama. Jadi kapan kita beli di sini? Jadi belinya jangan di sini, karena ini cenderung masih turun, belinya di sini. Karena ini sudah mulai stabil. Jadi ini mulai flat, yang moving average. Jadi intinya di sini melihatnya dari moving average. Kalau moving average-nya flat menuju arah naik, berarti kita mulai buy. Buy di sini 1, ya buy lagi ketika tembus di sini 2, dan kita jual di sini 2. Kan kita lihat di sini ada beberapa saham yang tidak mencapai support, yang mencapai resist tuh. Jadi kita mencapai resist, dia balik lagi. Ini pun sama, seperti ini lihat. Misalnya ini supportnya 190, ternyata dia low-nya 192. Nah, ini kita antisipasi supaya kita untuk bisa dapat barang dan bisa cuan, ya. Saya bilang tadi ada toleransi 1-2 poin di atas support, dan juga jualnya pun juga sama seperti ini, ya. Jualnya juga 1-2 poin di bawah resist. Itu untuk Bollinger Band. Ya, ini sangat mudah, tinggal pakai di sini deviasinya pakai 2, di sini moving average 2. Jadi kalau Bapak Ibu pengen cepat trading, ya jangan pakai daily. Daily itu bagusnya untuk 20 hari, agak lama. Ya, bisa 3 minggu sampai sebulan. Ya. Lebih bagusnya pakainya minimal 15 menit atau pakainya yang 1 jam. Jadi 20 jam. 20 jam itu bisa terjadi dalam waktu 4 hari ya, maksimal. Jadi bisa untuk beli Senin, jual Kamis. Gitu. Kalau beli pakai daily kan beli Senin, di tanggal 1, jualnya tanggal 20 sampai tanggal 30. Jadi kelamaan. Ya. Ya, kalau Bapak Ibu mau scalping, ya pakainya pakai yang 15 menit. Jadi beli jam 9, ya di situ sampai support, jual jam 10 atau jam 11. Nanti jam 11 masuk lagi, nanti keluar jam 2. Jam 2 masuk lagi, nanti keluar jam pagi untuk paginya. Bisa menjelang closing jam 3 atau sampai ke pagi jam 9 atau sampai dengan maksimal jam 9.30. Jadi kita trading lama-lama. Jadi trading maksimal cuma setengah jam sampai bisa memaksimalkan profit. Di sini juga enaknya, di sini keunggulannya dia ada stop loss-nya. Jadi stop loss-nya di bawah ini, garis ini. Jadi ini bisa untuk entry, bisa untuk entry 1, entry 2, ini take profit, dan juga sih melihat trend. Jadi yang ketiga juga ada stop loss-nya. Yang penting kan itu. Jadi sistem itu bagus kalau di situ ada komplit, ada entry, ya, kapan masuk, kapan jual, dan juga ada risikonya. Risikonya di mana? Gitu. Oke, itu Bollinger Band. Ya, nanti tinggal disesuaikan saja kebutuhannya. Mau pakai 15 menit untuk yang jam-jaman, mau yang kalau beli pagi sampai sore maksimal pakainya yang 1 jam. Kalau pakai misalnya Bapak Ibu pakai swing, beli tanggal 1, jual minimal tanggal 10 atau tanggal 20, ya pakainya yang daily chart. Ya, tinggal jual berubah ya. Tergantung dari yang Bapak Ibu pakai ya. Kalau di BNI Sekuritas kan ada eSmart dan Beyond. Kalau saya sendiri sih nggak pakai itu, saya cenderung pakai yang pihak ketiga, contohnya di investing.com ya, lebih canggih. Ini juga kita lihat juga, ya kondisi sekarang ini kan ini market lagi konsolidasi ya. Tadi indeks kita sempat minus 40, tapi closing ya ada gap up loncat ya karena ada BCA, Sampurna dan Astra akhirnya plus jadi plus 8. Ini juga kita lihat di situ ya, jadi trennya sebenarnya Indonesia ini lagi naik kemarin dari 61 sampai 64 naik, tapi di sini ya. Ini naik tapi volumenya turun. Jadi ini mendorong juga kenaikan indeks di minggu depan juga terbatas. Jadi indeks kita masih konsolidasi antara 6150 sampai dengan 6400. Kenapa begitu? Ya karena masih melihat kondisi yang sekarang ada ya, karena juga sekarang kan di luar negeri lagi kurang bagus ya, di Asia atau juga merah banyak. Ya Amerika pun sama, saham-saham teknologi pun juga lagi koreksi ya. Jadi setidaknya kita lihat di sini indeks sekarang lagi seperti ini. Jadi kalau Bapak mau beli ya belinya seperti ini. Ya, harganya naik. Contohnya kayak hari ini Sampurna naik 7%, ya jarang-jarang kan saham-saham konsumer naik. Saat ini banyak saham-saham konsumer naik ya karena juga untuk mengangkat indeks.
Tapi dilihat volumenya. Kalau volumenya naik lebih tinggi dari 3 hari sebelumnya atau 5 hari sebelumnya, berarti hem Sampurna Senin Selasa masih bisa naik lagi atau bisa lebih tinggi lagi. Tapi kalau lihat di sini juga, yang sekarang ini saham yang sedang mengalami koreksi, contohnya kayak yang lagi oversold yang termurah, contohnya kayak ya dicatat juga ya TWR, ya saham dari telekomunikasi, ya dan juga saham BRPT, Kimia, ya juga di situ juga ada saham ya BBTN dari bank, dan juga di situ juga ada saham ya Gudang Garam juga, ya dari murah dan kemarin mencapai 35.000, jadi ada 4 saham ya. Kalau BBTN, TWR, ya, UNTR, ya UNTR juga dari saham dari grup Astra ya, sekarang juga lagi terkoreksi karena dia mengikuti juga dari tren harga komoditasnya. Jadi kita lihat di situ kalau 5 saham tadi itu turun, tapi volumenya juga turun seperti ini, berarti marketnya akan berbalik naik. Contohnya makanya hari ini saham-saham tersebut mengalami banyak rebound. Contohnya kayak Gudang Garam, ya, TWR, BRPT, dan juga ya, UNTR. Jadi kalau Bapak Ibu pengen beli saham-saham yang bagus, ya kita lihat di sini sekarang lagi tren bank-bank mini, ya BNBA sudah ada 17 saham, ya INPC, BBGTG, ya MCOR, INPC, ya BBHI, ya juga BCAP, ada BABP, ya 17 saham bank digital, Arto juga situ, Argro, dan BBPKP. Kita lihat kalau trennya naik, ya didukung dengan volumenya meningkat terus, ya. Jadi Bapak Ibu juga harus lihat, klik yang namanya chart volume. Kalau trennya naik juga mengikuti harganya, nanti masih bisa di hold. Tapi yang bahaya kalau kemarin banyak saham-saham yang naiknya sampai 2000%, seperti kayak di BBHI, Bang Harda yang diakuisisi oleh Bapak Carol Tanjung ya di grup Mega, di grup Trans, ya makanya sahamnya naik 2000% dalam waktu 3 bulan ini. Tapi ternyata kenapa? Waktu terakhir karena banyak suspend juga volumenya mengecil, ya akhirnya seperti ini. Akhirnya kemarin sempat out project berapa kali dan mengalami penurunan sampai ke di level 1000-an, 500-an. Sebelum sekarang ini udah ribuan lagi. Kemarin sempat 1700. Dan tingginya di 3000-an. Jadi tetap harus diwaspadai kalau kita mau beli, harus didukung dengan volume. Jadi kalau kita mau beli pun juga cari saham-saham murah, lihat ketika harganya murah, lihat volumenya. Volumenya juga harus murah juga, harus kecil. Kecil artinya apa? Kalau harganya turun, contohnya ke UNTR, Gudang Garam, tapi volumenya turun. Jadi artinya apa? Jadi minat jualnya berkurang. Kalau minat jual berkurang, akan muncul minat beli. Makanya banyak saham-saham yang rebound dari kondisi oversold. Nah ini mungkin satu lagi untuk indikatornya. Ini juga indikator yang agresif ya. Ini agresif juga sangat powerful. Ini kita bisa tahu dan lihat berbeda dengan yang tadi. Ya, dengan Bollinger tapi juga sama. Ya, tapi ini untuk agresif. Di sini kita lihat di sini ada DMI plus. Ya. Ini untuk net buy. Jadi kita bisa tahu buy power-nya di mana, seberapa besar, sini sell power-nya seberapa besar, dan juga di sini ada trennya. Jadi kita bisa tahu kekuatan net buy-nya dan juga net sell-nya. Jadi kekuatan belinya seberapa kuat dan kekuatan sell berapa kuat. Ya, ini yang mendorong kenapa indeks kita selama ini dan juga beberapa saham blue chip yang bulan cuma di perbankan ya masih konsolidasi. Naik juga 1 hari 2 hari naik, hari ketiganya diguyur lagi. 1-2 hari turun, ya hari ketiganya diangkat lagi. Nah ini mendorong kenapa? Karena sinyal dari ADX-nya sendiri atau trendnya sendiri masih lemah. Jadi bagusnya kita untuk trading jangka pendek. Jadi kalau MDM ini saya lebih fokusnya ke warnanya, karena DMI itu yang buy power itu warnanya hijau. Jadi kalau buy itu hijau, merah tuh merah yang sell power itu ya kekuatan jualnya tuh merah. Ya kalau ADX-nya hijau. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli, berarti tinggal lihat situ garisnya si biru dan juga si ininya hijau ya, biru ya, berarti biru yang plusnya ininya hijau, jadi biar nggak rancu juga. Jadi kalau birunya sama si hijaunya biru, berarti itu strong buy, berarti Bapak Ibu bisa hajar kanan. Jangan antri, karena kalian dapat harga-harga seperti saya sekarang yang lagi tren di saham-saham bank mini dan bank digital. Nah seperti ini. Ya ini juga kalau dilihat emang ini
indikatornya ini sekarang marketnya lagi mati ya, lagi tutup. Seharusnya kalau Bapak Ibu lihat di running aslinya ini sebenarnya bergerak semua tiga-tiganya. Lebih volatile dibandingkan Bollinger Band yang lebih stabil, dan juga misalnya indikator seperti kayak MACD atau Stochastic. Ini saya pakai untuk saya trading gold, ya saya trading gold sampai 90% profit, ya jarang loss di gold, Bitcoin juga, dan juga trading juga di saham. Ini khusus yang agresif. Ya, jadi tidak cocok untuk orang-orang yang tidak bisa berisiko atau yang senang konvensional saham-saham blue chip. Jadi bagusnya untuk saham gorengan. Ya. Jadi di sini lihatnya di ini, jadi lihat di sini kan ada MI ini saya pakai turunin pakai yang 7, jadi standar aslinya pakai 14 hari. Ya. Saya modify pakai yang 7 hari. Yang di sini jadi ya ini bergerak. Jadi yang kita lihat di sini adalah perpotongan. Jadi kapan kita buy? Ketika perpotongan antara si biru dan si merah. Lihat posisinya. Kalau si biru di atas si merah, ketika memotong berarti kita sinyal buy langsung hajar kanan. Jadi kondisi ini ya berbeda dengan indikator osilator dan juga stokastik ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang belum ikut level 1 mungkin agak bingung, tapi kalau dia sudah ikut level 1 nggak akan bingung karena tahu ya dua garis yang ada di stokastik dan juga osilator ya itu ada kondisi overbought dan oversold. Ya, ada level murah dan mahal, dan di sini tidak ada level murah dan mahal. Ya. Jarang ada saham sampai ke 180 sampai 100, kebanyakan rata-rata 35 sampai dengan 70. Jadi sangat berbeda karakternya dengan yang ada di stokastik dan juga di momentum yang lain. Yang di sini kita lihat, jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat di sini seperti ini, ketika buy, dan di sini ketika crossing-nya trigger di sini. Ini saham BTN, ketika dia break ya, break new high gini, ya, dan juga ini crossing-nya, ya, si merah ada di bawah, dan juga si biru naik, dan juga hijaunya naik. Jadi artinya kekuatan buyer-nya ini, kekuatan aksi belinya ini sangat tinggi. Jadi namanya ini strong buy. Ini bisa berlaku sampai dengan 7 hari. Ini kan kita pakai parameternya 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita bisa sell di puncak. Tetap patokannya kalau Bapak Ibu pengen beli, ya jangan kayak seperti ini, tidak ada sinyal. Jadi sini ada sinyal, karena ini sudah naik selama 7 hari. Kan perpotongannya ketika di sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi menurut dari sinyal ini, 7 hari kita harus take profit. Karena di sini minat jualnya anjlok, ya tidak ada benar-benar minat jualnya sama saya tidak ada. Jadi benar-benar orang di market itu benar-benar net buy. Jadi semua pada beli semua, yang mayoritas. Ya, makanya harganya ini naik signifikan. Sama seperti ini, waktu ketika turun waktu terjadi COVID kemarin, di bulan Maret, ya, dapat kita lihat di sini ketika crossing, lihat di sini, hijaunya naik, berarti hijaunya powernya naik, ya tekanan jualnya juga naik. Jadi makanya terjadi panic selling terjadi di saham BBTN. Ya karena di Indonesia ini tidak bisa posisi sell, ya berarti kalau posisi sell lebih baiknya kita kalau ada posisi untuk kita take profit atau kita eksekusi untuk mendapatkan keuntungan. Ya sebetulnya kalau di teknikal itu bisa dua arah. Itu yang terjadi di komoditas dan juga di mata uang digital yang sekarang lagi tren. Ya gitu. Nah, misalnya nggak bisa. Jadi karena kita cuma bisa beli, jadi kita cuma bisa lihat yang hijau sama si birunya naik. Jadi kalau hijau sama birunya naik di atas merah, buy. Dan di sini hijau sama biru di atas merah, buy. Sama juga. Ini hijau dan biru di atas merah. Jadi lihat aja warnanya. Ya. Seperti itu. Ya gini ya. Ini kalau sell terbalik. Kalau sell merahnya harus di atas si biru. Jadi dia berdominan sell, jadi kecenderungan harganya akan turun seperti ini. Dia akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kecenderungan dia turun. Nah, jadi ini juga bisa untuk kita mengetahui kekuatan market ya. Apalagi kemarin kan lagi terjadi semacam kayak sudah pandemi COVID, dan juga ada saham-saham ARB ya, atau reject bawah di bulan Januari kemarin. Ya karena mungkin isu force margin dan lain-lain ya, atau for sale. Ya, tapi kalau lihat di technical sih kelihatan sih. Nanti kita lihat sesi kita lihat secara teknikalnya, prakteknya. Ini kita baru teorinya dulu. Jadi intinya yang tadi kalau Bollinger kita buy di support band, nah, sell di support, sell di resist, yang tadi yang Bollinger band, teori buaya tadi, terus volume juga sama, kita beli kalau volumenya lagi meningkat, yang 3 atau 4 hari terakhir. Nah kalau ini kita beli kalau dia memotong yang si biru, ya,
dan si merah. Jadi merahnya harus di bawah kalau ketemu buy. Jadi semakin turun merahnya semakin bagus. Jadi kita bisa hold sampai dengan hari yang kita tentukan, bisa 7 dan juga bisa 11 hari. Oke, nah sekarang kita masuk ke chart, ya waktu juga terbatas juga. Jadi ada 3 indikator, nanti saya kasih dengan pola-pola pattern, ya sebenarnya ini panjang ini catanya. Jadi ini pola-pola pembalikan tren yang juga jadi horornya untuk di indeks atau saham-saham. Ini yang kebanyakan juga yang ada di posisi badan kita, jadi head and shoulder, ya, bahu kiri, kepala, dan bahu kanan. Itu pola bearish atau pola turun. Ya, jadi kapan turun? Ya kalau terjadi penurunan di bawah garis leher. Nah, jadi kepala, bahu kiri, bahu kanan, dan juga bahu kiri, kepala, dan bahu kanan. Ya, jadi garisnya di sini. Di sini. Ini neckline-nya support. Jadi kalau supportnya tembus, berarti kamu menuju targetnya Anda sini. Kepala ke ini, target misalnya di sini bahunya 100, atas kepalanya 200, jadi selisihnya 100, dan 100, jadi dikurangi 100 sama dengan 0. Gitu. Atau mungkin kondisi kan mungkin ke 50 ya, supportnya. Tapi jangan salah, sekarang juga saham-saham Indonesia banyak yang bisa jadi satu perak. Itu yang termasuk juga di saham-saham yang masuk ke dalam, ya, ada yang namanya papan akselerasi. Makanya kemarin banyak yang jika lagi heboh, kenapa banyak saham yang bisa tembus di bawah 50 dan closing-nya di 40 dan juga di 45. Nah, itu ada saham-saham yang termasuk yang dalam indeks papan akselerasi. Jadi hati-hati untuk Bapak Ibu sekalian, kalau milih saham, lebih bagusnya jangan memilih saham-saham yang masuk papan akselerasi, karena kecenderungan juga bisa di bawah 50 dan bisa menuju ke 1-10 perak. Ya. Ini ada pola ini kebalikannya, ya. Ini pola bearish dan pola bullish. Contohnya seperti ini, mungkin saya cuma singkat-singkat aja ya, karena juga waktu terbatas. Nah, seperti ini, jadi flag seperti ini, bendera. Di Bapak Ibu, saya sarankan jangan pakai chart candlestick, ya seperti ini. Ini kan chart candle lilin, ya saya sarankan pakainya pakai chart yang ini, yang line chart, yang chartnya garis. Ya, di sini tentu bisa menunjukkan di sini pola-pola bearish. Jadi ini kalau tiangnya seperti ini, jadi kalau dia break garis ini, ya support tiangnya ini ya benderanya kalau dia break tembus, ini panjangnya seperti targetnya ini. Ini 0 sampai 100, jadi ini 0 sampai 100, jadi targetnya ke sini. Jadi kita untuk take profit-nya di sini. Jadi buy-nya di sini, ketika break pola benderanya ini, targetnya ini. Ini saya bilang tadi, ini head and shoulder. Jadi ini sekarang yang terjadi di indeks kita, IHSG. IHSG sekarang lagi terbentuk pola head and shoulder. Ya, namanya hati-hati, makanya indeks Indonesia sekarang ini ya sekarang lagi ditahan. Ya, di sini dia level 58, tertingginya kemarin 6.504, dan di sini terendahnya sini di 5850. Jadi kalau sampai indeks kita jebol di bawah 5850, targetnya sendiri itu menuju ke 5.300 atau sampai dengan 5.100. Ya, makanya sering ditahan terus. Jadi lihat support. Jadi selama indeks kita masih di atas support ini, yang garis lehernya masih aman. Ini pola bearish. Ya, sementara ini pola bullish. Ini yang sekarang terjadi contohnya di saham-saham. Saya lupa lagi saham ini sampai saham. Nah, misalnya ada beberapa saham bullish seperti ini. Jadi dia bikin terendah baru, ya bikin koreksi dulu, setelah itu dia akan naik. Jadi ini targetnya di atas ini. Nah, bisa ini skip aja, tentu nanti juga Bapak Ibu bisa, nanti kita bisa lanjutkan di sesi yang berikutnya, atau nanti bisa baca-baca dulu. Ini juga banyak yang terjadi di pola di Indonesia sendiri. Ya, ini ada namanya pola cup and handle, ya, cangkir. Ya, bentuk cangkir seperti contohnya banyak nih. Ya. Ini gagangnya. Jadi kalau sampai pola di neckline-nya tembus, berarti ini akan cenderung polanya seperti. Jadi ini kalau polanya ini 100, ini 300, ini ada selisih 300 kurang 100, ini 200, tambahkan seperti ini. Nanti 300, ini seperti ini. Ini 300 tambah 200 berarti targetnya di sini nanti kita untuk take profit di 500. Ini banyak terjadi dan sangat akurat ya. Akurasinya lebih tinggi akurasinya dibandingkan head shoulder. Ya, akurasinya lebih dari 70%. 70% itu artinya dalam 10 pola ya terjadi di technical, ada di saham-saham Indonesia atau di indeks. Ya, 7 profit, ya, 3 loss. Ya. Kalau misalnya head and shoulder, akurasinya di bawah 70%. Banyak fail-nya. Jadi, kalau kayak candle, kita bisa memanfaatkan ini teori-teori bullish. Jadi, kita mencari saham-saham yang
bisa memberikan keuntungan yang signifikan. Ya, makanya banyak saham-saham kemarin, contohnya kayak Bank Mini, ya, Bank Digital, Bank Syariah, ya kalau pagi seperti ini loncatnya. Ya kalau kemarin mungkin ya trennya lihat di saham-saham farmasi, Kimia Farma dari 400 perak naik sampai 7.300. Ya, Kimia Farma, Indofarma pun sama, naik sampai dengan 7.000-an. Ya, IRA pun dari 800 perak bisa naik sampai dengan 3.900. Jadi ini pola-pola yang kita bisa manfaatkan untuk kita trading untuk jangka menengah sebenarnya. Seperti ini. Ini pola saham ITMG, jadi polanya seperti ini, cup. Ya, sini sudah break, jadi ketika break dan kecapai di sini waktu harganya masih 21.000 dan kecapai di sini sampai dengan harga 30.000. Tapi karena ini polanya ini sebenarnya tergantung ya. Kalau kita pakai daily berarti bagusnya untuk medium term 3 sampai 6 bulan targetnya. Tapi banyak kejadian sih sebelum 3 bulan, bahkan kurang dari 1 minggu, 1-2 hari targetnya udah kecapai karena harga sahamnya mengalami auto reject berkali-kali, auto reject atas ya. Ini untuk trend continuation ya. Ini ada tren kelanjutan naik dan juga turun. Seperti ini. Ini yang paling simpel, sekarang ada double top, jadi puncaknya sama. Ini puncak A, huruf A, ada 2, ini namanya double top. Nah, ini juga sama, bottomnya di bawah, support. Jadi ini di resistnya ini ada 2, supportnya ada 2. Jadi ini kalau tembus ini targetnya ini. Targetnya ini di bawah. Dan juga sama, kalau ini tembus, targetnya ke atas. Jadi kalau seperti ini, kita melihat mana yang duluan ditembus support atau resistnya. Kalau resistnya ditembus, berarti dia akan menuju di sini targetnya ini. Jadi selisih ini ditambahkan ke selisih ini. Juga sama, kalau ini tembus, support-supportnya, jadi targetnya di bawah ini. Sesuai dengan target ini. Jadi kalau misalnya kalau ini 80, ini 50, 30, berarti di sini bisa menuju ke 50 kurang 30 sama dengan 20. Target untuk kita beli lagi. Ini contohnya. Ya, karena ini kan masuknya ke level 2, bukan intermediate, ya lebih ya, waktunya juga lebih panjang ya, dan juga lebih mekanismenya juga lebih rumit ya dibandingkan kita trading atau belajar pakai yang kemarin pakai indikator-indikator. Jika indikator ini terjadi di saham ERA, ya ERA Jaya di sini harganya masih 700 perak ya, di sini ya dari harga 500, 700 break, dan sekarang harganya ya saya nggak tahu tahun berapa, saya lupa lagi tahun berapa ya. Kalau nggak salahnya 3 tahun yang lalu ya. Sekarang harganya ERA dan tertingginya kemarin di 3.030. Jadi kalau Bapak Ibu investasi kemarin 3-4 tahun ya sekarang untungnya sudah 500% untuk di saham ERA ya, ERA Jaya, ini ERA Phone yang jualan handphone. Nah, ini pola-pola konsolidasi yang sekarang terjadi di bursa dan juga saham-saham di perbankan, konstruksi, properti, makanya juga nggak kemana-mana naiknya. Baru kemarin naik kencang konstruksi, WSKT, Wika, PTPP, akhirnya diguyur lagi ya, karena masih berbicara dalam range ini. Range konsolidasi. Jadi artinya kenaikannya juga lemah, ya turunnya juga lemah. Jadi artinya dia masih terjebak dalam range polar range ini. Ya. Jadi teori ini kita manfaatkan kalau dia break atas ini berarti menuju resist berikutnya, kalau break di bawah support berarti akan menuju ke support berikutnya. Nah, seperti ini. Sebenarnya sekarang sih sudah ada ya, sekarang sudah banyak software-software yang bisa menghitung sendiri otomatis untuk sinyal-sinyal ini. Ya, cuman tapi ya Bapak Ibu juga harus beli softwarenya dulu. Nggak mahal, contohnya di MI Broker minimal itu 5 juta, untuk belum dengan softwarenya. Ya, juga Metastock, itu ada beberapa tapi yang cost-nya lebih tinggi. Ya, jadi itu juga bisa, lebih bagus sih Bapak Ibu juga bisa belajar di googling. Saya sendiri dulu dari pertama saya masuk ya bursa komoditas dulu, futures, forex, saya dulu masuk tahun 98. Saya tidak punya guru, saya tidak pernah diajarin orang, saya belajar sendiri. Ya. Makanya saya bisa main option, saya bisa main komoditas, saya bisa main Bitcoin dan teman-temannya, bisa main gold, bisa main saham. Ya. Cuman saya nggak main warrant. Ya. Kalau saya pribadi sih, daripada saya main warrant, saya mendingan saya main gold atau main euro atau pound sterling. Ya, tapi semua itu kan sama, teorinya dari technical. Berbeda dengan teori yang ada di fundamental. Yang fundamental nggak bisa. Kalau fundamental komoditas dengan banking beda otomatis.
Nah, kalau technical enaknya kita bisa mencakup semua aset. Ya, jadi artinya selama ada chartnya, pola-polanya akan terbentuk sama. Oke, ini sama juga ada weights, ini juga ada weights, ini bisa dibaca. Ya, nanti mungkin kita bisa ke lain kesempatan ya. Ini juga ada pola continuation, pennant. Jadi kalau ini tembus, ini pola Venera juga mirip-mirip, jadi ketembus akan menuju ke target berikutnya. Ya. Ya, inilah mendukung kenapa ada saham yang bisa naik 50% dalam sebulan, ada saham yang naik 100%, bahkan ada saham yang naik 2000%, contohnya kayak BBHI dan juga BRIS. BRIS tahun kemarin naik 2300%, dari terendahnya 130 naik sampai dengan tertingginya 3950. Cuman dalam waktu kurang dari setahun. Ya. Jadi emang inilah terbentuk dari pola-pola seperti ini. Jadi kalau break resist, hajar kanan lagi, hajar kanan lagi, hajar kanan lagi. Kapan kita take profit ya? Kalau dia membentuk pola bottom. Contohnya tadi kayak double bottom atau support berikutnya di tembus ke bawah. Juga flag, ini juga banyak saham-saham yang banyak di Indonesia sendiri, jadi juga Bapak Ibu juga banyak simulasi melihat saham-saham yang bentuknya seperti ini. Ini pola bullish, pola buy, ini pola jual. Nah, ini sering terjadi di saham-saham consumer, contohnya MSP, naik pun, meskipun naik sampai hari ini pun juga, yang kemarin 1.300-an, sekarang jadi 1.500, ya tetap polanya seperti ini. Jadi hati-hati, kemungkinan juga consumer, kalau saya lihat masih ada new low lagi di tahun ini. Jadi untuk consumer, saya pikir Bapak Ibu hati-hati, jangan terlalu agresif. Ya, Unilever juga belum bottom, Indofood, SCBP, Sampurna, dan juga Gudang Garam juga. Ya, kenaikan minggu ini cuma untuk kita untuk jangka pendek ya, karena jangka menengahnya masih akan ada level yang lebih rendah lagi. Oke, ini juga belum bottom. Nah, kemarin ada permintaan mengenai ini. Jadi sementara ini kita saya bagi tambahin 3 indikator, tadi volume, Bollinger, dan juga DMI atau ADX. Ini dikasih dengan ini menghitung target, menarik garis yang lebih gampang. Ya. Nanti juga saya kasih yang otomatiknya. Jadi ada yang manual, Bapak Ibu harus kerjain sendiri, banyak simulasi menarik garis di platformnya atau di handphone atau di laptop. Nanti ada juga yang sudah otomatis. Jadi cuma sekian detik, Bapak Ibu tahu saham ini buy atau sell. Baik menit, bulan, harian, mingguan, dan bulanan. Ya, jadi sekarang ini karena zaman sudah canggih lebih enak. Ya, jadi Fibonacci ini kita menghitung target-target yang akan terjadi ke depannya. Ya, misalnya nih enaknya tuh kalau kita melihat dari tadi pola-pola konsolidasi sekarang yang terjadi di bursa ini. Ya, saham, contohnya saham BNI. BNI itu terlihat berapa kali dia terjebak di 5.800 sampai dengan 6.400. Itu range-nya. Jadi nanti kemana setelah 6.400 tembus, nanti bisa dilihat secara Fibonacci-nya. Ya, dihitung dari ini ada yang namanya golden ratio. Ya, jadi ada hitungan matematikanya ada. Kita akan membahas itu karena panjang urusannya. Jadi kita sudah terima jadi saja. Jadi ini ada namanya 1.8, 38%, 5%, dan ada yang golden ratio 618. Ya. Ini juga sama dengan yang ada di tubuh. Ya. Jadi panjang dari kepala ya sampai dengan pinggang itu sama dengan 6,1,8 dari panjang bahu kita sampai ke ujung tangan kita, lengan kita. Ya, semuanya sama. Ya, rata-rata manusia itu panjangnya sama. Jadi tadi kalau dilihat banyak pola-pola di technical yang sesuai dengan yang ada di badan manusia sendiri. Contohnya seperti ini. Jadi kita lihat seperti ini. Ya, kalau kita mencari level support, jadi ini tindakannya tadi tarik garisnya dari puncak A, ya puncak huruf A ini, jadi harus bentuk jadi ketika dia puncak ada koreksi, jadi bentuk pola nya A sampai ke V. Jadi ini nolnya di sini, jadi titiknya dari garis ini ke sini. Ya. Tapi gimana caranya nanti kita lihat di situ, cuma beberapa detik kita menarik garis. Yang penting harus tepat juga menarik garisnya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya. Ini sangat akurat, nanti kita lihat beberapa target indeks saham tercapai semua ya. Jadi kenapa coba kayak BBHI ya naiknya bisa sampai 2000%, dan ada juga saham-saham lain akan tiba juga ya, akan lihat juga contohnya Arto. Ya, hari ini sudah dirilis kemarin JP Morgan targetnya 20.000. Itu secara fundamentalnya. Harga sekarang masih 10.000. Jadi kita lihat apakah sesuai dengan target fundamental, bisa lihat dengan pakai Fibonacci. Karena Fibonacci itu termasuk dalam level pembelajaran
technical dari level menengah sampai dengan yang advance atau yang lebih canggih lagi. Nah, kita di sini ya seperti ini. Jadi kalau kita mencari support, kita cari dari atas ke bawah. Jadi kita mencari support seperti ini. Seperti bawah ini. Jadi setelah tembus 100, mau di berapa? Ini terjadi kalau misalnya seperti kemarin, pandemi COVID. Ya, support-supportnya lebih dalam lagi. Nah, gitu. Sekarang juga terjadi juga saham-saham bank mini, bank digital. Sekarang ada beberapa saham banyak yang koreksi. Nah, kita lihat nanti hitungannya secara Fibonacci-nya. Ya, tapi yang penting di sini adalah 0,0%, ini kita harus lihat. Ya, jadi aku tinggal tarik garis, cuma butuh sekian detik. Ya, nggak perlu lama-lama. Ya, kalau ini terbalik, kalau ini kita untuk menghitung resist. Jadi setelah support, kita buy di support, target berikutnya berapa ke depannya. Ya, seperti itu. Jadi intinya ini, jadi kalau kita mencari support, jadi kita dari mencari bentuk V yang di bawah, ya V bottom, dan juga ini pola A di atas. Ya, seperti ini. Jadi ini contohnya ini cuma kita narik garis saja sebenarnya. Jadi teorinya ini sebenarnya kita narik garis dari 0 sampai 100. 0 sampai 100 itu tetap ada di tengah-tengah yang namanya 50%. Jadi kalau 50% sampai dengan 100 itu bullish, ya 50% ini ke bawah ke 0 ini bearish. Jadi ini area bearish, area jual, ini area bullish. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu pengen secure tradingannya lebih bagus tembus pas ke marketnya, tembus di atas atau beli di antri jual, antri beli di level 50%. Ini contohnya di saham Kimia Farma, jadi kita belinya di sini di area 1080 atau 1090. Di sini. Jadi kita dari sini 0 sampai 100. Jadi ini huruf V, ya huruf V terbentuk huruf V. Nanti kita bisa lihat juga pakai yang lain chart. Ini puncaknya A. Ya, jadi tarik garis dari V ke A sini. Jangan terbentuk seperti ini. Ini ada namanya extension, kelanjutannya yang menjelaskan berikutnya. Jadi setelah tembus 1625, yang ternyata masih lanjut lagi F ke 2000, 2600, dan lain-lain, sebetulnya ada sampai ke titiknya ke 5700. Jadi kita bisa mengantisipasi kenaikan dari harga saham itu naik sampai ratusan persen. Ini tidak bisa dilakukan oleh indikator lain dan juga bahkan oleh fundamental. Ya, cuman ada di Fibonacci. Ya, di Fibonacci sangat canggih, jadi tergantung Bapak Ibu menarik garisnya. Jadi kalau setelah break di 1625 kita beli, trend berikutnya yang paling penting adalah di 1.16 di mana di sini ya, indikatornya ini. Oh, di sini ya. Di sini ini namanya ini ada dua Fibonacci ya. Di sini jadi yang pertama kita beli di 625, kita pasang jualnya di 2290. 3375 ini golden ratio. Ini 618 itu golden ratio namanya, yang angka saktinya lah di Fibonacci. 4450 dan 5100. Dan akhirnya tercapai semua. Dan tertingginya kemarin KF sampai ke 7300. Jadi cuman kita narik garis doang, kita bisa pasang jual seperti ini. Ya, cuman kan kita juga pakai logika juga. Kalau misalnya satu saham bisa naik lebih dari 1% kan nggak mungkin dalam waktu dekat. Ya pasti ada yang namanya juga out reject atas, dan juga bisanya sudah dipantau oleh bursa kalau naiknya signifikan. Ya. Juga sama di sini kita tarik garis. Ya. Ini dari 0, ini hurufnya juga V, ya bottom V. Ini ke puncaknya A. Jadi dia bisa tarik garis dari sini ke sini. Ini pola-pola extensionnya. Jadi di sini terlihat ada setelah tembus di atas 3.200, tembus menuju di sini targetnya 43 sampai 5.700. Seperti itu. Ya. Nanti kita lihat prakteknya. Jadi ini memang harus banyak dipraktekin. Jadi tidak bisa cuma kita lihat-lihat doang. Yang penting Bapak Ibu juga harus tahu yang mengenai kondisinya. Ini contohnya. Lebih enak sih seperti ini. Jadi Bapak Ibu bukanya jangan pakai yang candlestick. Agak bingung. Jadi bukanya pakai yang line chart, diganti ini pakai investing.com, pakai laptop ya. Kalau untuk handphone agak susah. Ya, saya sarankan bagian ini pakainya pakai laptop. Seperti ini. Jadi ini puncaknya di sini, ini huruf A. Dari 0 di sini tarik ke bawah, di sini V ini. Ini bursa ketika ini harga indeks harga saham gabungan sebelum terjadi crash di pandemi COVID seperti ini. Jadi ketika klik di sini, bottomnya ya akhirnya crash, lihat di sini dan mencapai. Di sini targetnya kecapai di sini. Fibonacci 168, di sini 268, nih punya cari yang golden ratio dan terbukti di sini bottomnya pas di 3618. Di sini pas di
kalau berdasarkan dari ini berdasarkan dari closing. Ya, kalau closing ini penutupannya di 3977. Dan Bapak Ibu lihat, kalau lihat bottom tahun kemarin 21 Maret, indeks kita closingnya terendahnya di 3911. Jadi setidaknya 3977 kemarin, ya kalau kita indeks berarti kita beli blue chip. Seperti itu. Ini juga sama, ini saham BRI Syariah. Ya, BCM Syariah juga kenapa ini menunjukkan ini pakai yang extension. Jadi extension pakai dua. Ini kalau ini kan pakai dua titik V bottom, titik A puncak. Tapi kalau ini tidak, ini titiknya 3. 1, 2, 3 ini extension. Ini kalau ini kan tadi pakai retracement yang ini. Retracement. Jadi kita mencari retracement, pemantulan dari super resistant. Jadi kalau harganya di atas ada di atas support, berarti kita menuju sekarang ini support bawahnya yang ini. Ini resistnya seperti itu. Ya. Nanti kita lihatnya secara detailnya secara pakai prakteknya. Jadi ini, jadi 3 ini, jadi kita cari yang V1, ini A1, V yang kedua. Jadi 1, 2, 3 akan membentuk pola ini. Dan terbukti kemarin akhirnya BRIS mencapai tertingginya pas good ratio-nya di 3.660. Padahal tertingginya kemarin sampai di 3.940. Jadi sebenarnya kalau melihat seperti ini, kita jualnya di 3.600. Meskipun tertingginya di 3.900. Jadi ini tugasnya kita mencari saham-saham yang bisa naik sampai ratusan persen, bahkan ribuan persen, ya, yang sudah mahal. Ya, kalau indikator otomatis pasti sudah mahal, kalau pakai MACD dan lain. Tapi ini bisa menghitung secara tepat levelnya. Kalau indikator lain kan nggak bisa. Contohnya kayak tadi KDMI, kita buy 7 hari ya tidak ada levelnya, targetnya. Kalau ini ada targetnya. Jadi kita beli 100, jualnya di 1.000, 2.000, 3.000, dan lain-lain. Ya, ini mungkin dibaca aja, mungkin bisa dibaca nih pivot point nanti bisa kasih. Ya, waktunya juga terbatas, sudah hampir 40 menit. Nah, ini mungkin kita lihat nih, kalau melihat bandermologinya, setelah ini bandermologinya, ya, ini ada saham TSPC, TCPI, Empro, ini ada saham farmas, saham batubara, ini saham sawit, ini saham bank, dan ini Telkom. Ya, di sini Bapak Ibu bisa dibuka di RTI Bisnis di App Store maupun di Android. Jadi tinggal pilih handphonenya Android atau iPhone, bisa namanya RTI Bisnis, ya bahasa Inggris. Ya, RTI Bisnis, di sini ada pola seperti ini. Jadi tinggal lihat di situ, Bapak Ibu nanti tinggal masukin saja minta password dan juga minta username gratis. Ya, di sini cara gratis. Semua ada, fundamentalnya ada, teknikalnya ada semua. Yang kita juga bisa mencari tahu asing beli saham ini berapa banyak dan asing jual ini berapa banyak. Ya, ini juga sangat canggih. Ya. Kemarin kalau kita melihat di market outlook sih, kemarin sudah kita tahu beberapa kali kita tahu kenapa kita hindari saham konsumer karena asing banyak jualan di situ. Ya, kenapa Astra juga, kenapa agak melempem meskipun ada isu diskon pajak otomotif, ya naiknya kok malah lemot. Ya, padahal sentimennya bagus. Penjualan mobil di dolar udah naiknya gila-gilaan. Tapi harga sahamnya diem. Nah, gitu. Nah, itu kenapa ya? Karena dilihat dari aktivitas asing. Bisa dilihat di ini. Asing masih jualan di saham Astra, bisa dilihat nanti di RT Bisnis ini. Ini kita lihat di sini ada pair-nya, harga market cap-nya, nilai pasarnya ada 7 triliun, Empro, BRI 360 triliun. Sekarang BRI sudah mendekati 600 triliun. Jadi hampir 2 kali lipat dari harga ini. Ini average-nya berapa, juga ada pair-nya. Ya, pair itu menunjukkan bahwa mahal murahnya saham berdasarkan dari fundamental. Oke, di sini, nah ini sini lihat ada antrian beli, ini ada antrian jual. Ya. Ya, sini antrian beli, sini jual. Jadi kalau kita mau jual, antriannya ada kanan ini 3.100, fraksinya per 10, ini juga sama. Nah, yang membedakan apa? Lihat kenapa. Di sini membedakan yang ada supply demand, permintaan dan penawaran. Di sini permintaan, di sini penawaran. Ya, harga itu naik kalau banyak permintaan. Harga itu turun kalau banyak yang nawar. Ya, saya nawar di 100, saya tawar 90, makanya harganya akan turun terus. Nah, itu jadi seperti ini. Kenapa kita lihat di sini? Nih, contohnya kayak BRI. Kenapa di sini harus kita lihat ya, kalau bandermologinya? Kenapa di sini ada 29.000? Kenapa di bawahnya cuma 4.000? Ini tanda tanya kan? Di bawahnya 15.000, 20.000, 21.000. Benar nih. Kalau kan menurut teori ekonomi kita beli di harga yang murah.
Nah, kenapa yang terjadi di harga 2980, kenapa dia kecil? Juga sama. Ya, 32.000 besar, mengecil di 21.000, membesar lagi, lebih besar lagi, tapi ini sih mengecil. Kan secara logika, kalau kita mau jualan pun, kan kita mencari level yang paling mahal. Dan juga sebenarnya di sini bisa kita mencari support resisten. Jadi kalau saya pribadi, saya melihat ini, kita melihatnya di sini, jadi ini support resistannya di 3.000 dan juga di 3.030. Jadi kalau tembus 3.000 berarti kan menuju 3.030 antriannya. Ya, jadi itu harus habis 30.000 lot, ini 32.000 lot tambah 37.000 lot. Jadi ada sekitar 70.000 lot. Ya, ini cuma ini aja. Jadi ini juga sama, ini juga kita lihat ini Telkom. Ya, kita harus waspada. Kenapa 400, 3.500, 49, 18, 6.000. Jadi kalau kita mau beli di sini, belinya di area ini. Di 18.500, jadi belinya di area ini. Di 3.600 karena mengantisipasi biar laku barangnya, karena ini kan ada antrian 18.000 lot. Jadi kita beli di support yang di bid, dan jika kita jual di resist, di sini paling besar adalah di 3670. Oke, ini juga masih kelas-kelas saja, tambahan aja. Dan juga bisa dibaca di sini, jadi kalau mau stock pick, pilihnya yang blue chip, ya, pilih yang hijau-hijau, ya hari ini karena hijau-hijau, ya Senin bisa kita cermati di sini. Ya, contohnya bisa kita beli nanti saham-saham yang bagus dari sektor farmasi. Di sini tadi yang sudah naik, ya Senin yang mungkin bisa naik. Di sini ESA sendiri sebenarnya targetnya udah kecapai ya, 370. Ini ESA ini salah satu saham produsen minyak dan juga amonia. Ya harga amonia sekarang lagi melejit, ya makanya harga sahamnya melejit juga. Tadi seminggu yang lalu, ya hari Senin masih harganya masih 220, sekarang udah 350. Berikutnya juga BRMS, ya bisa untuk Senin juga kita bisa antisipasi karena juga mau right issue. Tambah lagi harga emas lagi naik. Karena sekarang kan BRMS ini anak usahanya Bakri sendiri ini sudah masuk ke bursa tambang emas. Ya, Sochi juga bagus, di sini juga mengikuti harga minyak. INTP, sini juga yang naik untuk hari ini, untuk Senin, bisa kita cermati di sini, ESA, BRMS, Sochi, INTP, Sampurna, ya Raja, Jevat, Sen, Cepin, Aces, Adaro. Jadi sini kebanyakan saham dari consumer goods, saham rokok, ya, saham juga pertambangan, dan juga saham di sini saham consumer. Jadi banyak sini consumer kan sini hari ini yang naik, SCBP, Unilever, ya. Dari sisi Aces juga retail, Aces, MPPA juga. Gitu. Dari sini jadi lihat, di Bapak Ibu lihat top ranking yang ada di eSmart atau di Beyond. 10 besar, cari yang hijau, ya, cari yang belum naik selama 3 hari. Jadi jangan beli saham yang udah naik 3 hari turut-turut. Ini juga hati-hati, buy on rumor, sell on news. Contohnya kemarin yang terjadi di marketnya ketika kemarin terjadi sampai mengantisipasi dari keputusan suku bunga Bank Indonesia. Jadi sebelum suku bunga Bank Indonesia, ya saham properti konstruksi naik semua karena buy on rumor, BI rate akan diturunkan pada hari Kamis kemarin. Ternyata tidak, market akan mengalami ya, koreksi. Dan juga sama, ya bisa dibaca. Jadi ini juga waktunya juga terbatas. Ya sebenarnya sudah habis waktunya. Ya tetap jika mau rasio tetap 1:3. Ya. Materinya masih banyak. Ya. Yang bisa ke manajemennya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaannya. Langsung ke prakteknya. Ini saya sharing dulu chartingnya. Ini saya kasih nanti chart yang simple per detik dan juga yang mau ribet, jadi terserah. Yang mau ribet bisa tarik garis sendiri, tapi kalau pengen yang nggak mau ribet bisa ini bisa lihat sistemnya ini. Ini Instagram saya sendiri banyak analisa teknikal juga, ya. Ininya Ani Jakarias. Untuk Instagram juga saya ada Facebook dan juga ada Twitter juga. Berbeda dengan indikator yang lain dan akurat ya, barangkali kita prediksikan semua tepat prediksinya untuk indeks turun dan naiknya. Oke, nah di sini, nah kalau Bapak Ibu pengen lihat di sini, ya, Bapak Ibu buka yang namanya investing.
Ini bisa buka di download juga di App Store juga di iPhone, handphone. Tinggal buka situ namanya investing. Ini suatu platform investasi dan juga trading komplit ya. Semua aset di dunia ada, mau obligasi, mau forex, mau Bitcoin, ya, mau uang digital, mau reksadana, ya, mau saham, komoditas, ada semua gratis. Nah, sekarang kita masuk yang mau ke searching yang yang sinyal otomatis. Nah, sini tinggal cari, misalnya Ibu, misalnya hari ini Bapak Ibu pengen mencari saham naik ke sempurna tadi naik 7%. Apakah Senin besok kita beli? Nah, kita klik di sini ya, carinya HMSP tadi. Lihat di sini ya, ingat di sini yang merah putih benderanya, karena juga ada banyak saham-saham Indonesia yang dirilis di New York dan juga di Frankfurt atau di London. Jadi emang itu pasti ukurannya pakai dolar, ya, harganya berbeda dengan yang ada di bursa kita yang pakai rupiah. Nah, kita klik di sini HMSP akan bentuk sini. Di sini ada dua macam technical, ya. Ini technical charting seperti ini. Ini. Nah, seperti ini. Ini bukannya di sini. Oh, chart juga, technical chart, berarti larinya ke chart seperti ini. Nah, kita bukanya yang ini. Ada dua, ini 1 dan 2. Jadi kita bukanya yang ini, ya, sempurna. Nah, sini kita butuh satu klik, cuma butuh kurang dari 5 detik. Di sini ada yang namanya technical, di sini udah jelas. Di sini ada 5 menit, sinyalnya buy untuk sempurna besok, 15 menit buy, 30 menit buy, 1 jam buy, 5 jam buy, 1 hari buy, daily netral, dan juga monthly-nya sell. Jadi artinya kalau seperti ini, dari 5 menit sampai dengan bulanan, HMSC bagusnya untuk trading jangka pendek. Jadi intinya kalau 5 menit, jadi Bapak Ibu di sini tradingnya jam 9, keluar jam setengah 10. 15 menit, Bapak Ibu keluar jam 9, kalau sinyal keluar jam 9, keluar jam 10. 1 jam. Nah, kalau 30 menit, ya kali 5 atau kali 6, ya sinyalnya berarti 30 menit. Jadi jam 9 beli, berarti kita exit-nya sinyalnya berarti sampai dengan 5 kali 12 beli jam setengah 12 pas closing. Ya, kalau 1 jam ya sama juga jam 9 sampai jam 12. Ya. Dan di sini kalau kita pikirin pakai yang 5 jam berarti beli jam 9 keluarnya kita jam 3. Ya, banyak orang yang salah melihat chartnya beli pagi jual sore pakainya chart daily, otomatis pasti nyangkut. Ya. Kenapa? Karena daily itu bagusnya kalau kita pakainya candlestick atau pakai teori yang lain, jangan pakai indikator teknikal seperti stochastic, tadi MACD atau lain-lain. Karena kan kalau daily itu bagusnya untuk medium term. Ya, minimal 5 candle atau 5 hari untuk bisa mencermati untuk melihat tren ke depannya. Jadi kalau kita melihat daily, berarti ini bagus. Kalau buy ini berarti kita beli Jumat, jual hari Kamis. Gitu. Jadi kalau weekly berarti kita beli minggu ini, berarti kita jual di minggu kelima atau minggu keempat. Kalau bulanan juga sama, jadi kalau kita sell ini berarti artinya peluangnya Sampurna seperti saya bilang tadi kan, Sampurna akan mencari bottom lagi lebih rendah lagi dari 1.200-1.300 lagi nanti ke depannya. Berarti ini kalau bulanan ini berarti sekarang ini bulan Maret, sinyalnya sell berarti dia bisa turun sampai dengan bulan Juli dan Agustus. Dia akan lebih rendah lagi dari level sekarang. Contohnya, ini bisa semua saham, ya, baik saham baru maupun saham lama ya. Ada di bursa sendiri kan ada 720 saham. Bisa Bapak Ibu lihat di sini tanpa harus lihat chartnya. BRI di sini kita lihat ini hari ini minus, ya. Di saat indeks naik, BRI malah turun sendirian. Ya, kita klik yang ini. Kenapa? Karena emang wajar karena BRI ada rencana mau right issue. Ya, setelah kemarin dibantah-bantah terus, klaim manajemen ternyata terbukti. Ya, rumor di pasar terbukti akan merilis right issue. Right issue itu tidak bagus untuk saham, untuk jangka menengahnya. Ya, tapi bagus untuk jangka panjang. Dan di sini BRI terlihat di sini, ya kemarin sell, makanya harga ini turun. 5 jam pun sell, ya kenapa? Di sini ada beberapa indikator sell ini dari beberapa indikator. Yang ini, jadi ini akumulasinya kesimpulannya dari ini beberapa indikator netral buy, ya disimpulkan di sini yang buy sinyalnya 5, ya sell-nya banyak 7. Di sini ada perjualan, jadi di sini juga resistennya gampang. Di
Sinar. Jadi ini level jualnya besok Senin di 4740, 4790. Jadi kalau Bapak Ibu punya barang, ya jualannya besok di 4790. Kalau beli pun sama, di sini ada supportnya, ini area beli, support, ini area jual untuk resist. Komplit. Jadi kita terlihat seperti ini, bisa lihat 100 saham, cuma butuh tidak kurang dari setengah jam. Ini pakai yang automatic trading. Contohnya hari ini ada saham-saham seperti contohnya kayak ABA, ya, atau saham lain-lain. Ini sahamnya Erick Thohir. Ya. Nah, lihat di sini Erick Thohir. Ya. Padahal harganya sudah naik signifikan. Ya, tuh lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari hijau. Nah, kita lihat di sini kan mahal murahnya saham, kita bisa oh udah mahal nih, udah naik 8 hari, 4 hari aja udah mahal. Kita lihat ketemu di sini. Di sini ternyata kita lihat di sini masih buy. Jadi meskipun mahal, tergantung kita lihat ini indikatornya. Jadi kalau pakai 28 hari, berarti kita lihatnya pakai yang daily. Daily masih buy. Targetnya di sini masih 204, 219, dan 21440. Sekarang ini ABA masih closingnya masih 193, jadi masih ada peluang lebih dari 20% dalam waktu untuk jangka pendek ini. Stop loss-nya di mana? Stop loss ini. Stop loss-nya di 161, 140, dan 130 untuk kita mengantisipasi risikonya. Itu dari sinyal trading. Nah, sementara kita balik lagi yang tadi, ya kalau kita tadi balik lagi yang ke investing, ya, yang ke chart yang tadi. Jadi sebenarnya trading itu nggak usah lama-lama. Jadi trading itu kita belajar analisa, membuat trading plan itu butuh sama 5 sampai dengan setengah jam atau maksimal 1 jam setiap hari. Jadi setelah closing, 30 menit setelah closing kita mencari saham-saham yang hijau, yang di atas indeks, persentasenya, dan juga sektornya. Nanti kita bisa pelajari lagi, nanti melihat dari tambahan dengan news sebelum opening. Misalnya saya sendiri di BNI Sekuritas selalu memberikan info-info saham sebelum opening jam 8 sampai jam 9. Jadi mana isu-isu yang bagus. Contohnya hari ini KB Pharma, ya karena ada berita, cuma karena berita, ya nggak perlu lihat technical fundamental, karena anak usahanya KB Pharma yang bekerjasama dengan Bio Farma untuk menjual vaksin, ya harga sahamnya KB Pharma hari ini naiknya lumayan hijau. Yang KB Pharma kita di sini cuman by on news ya. Jadi sebenarnya by on news tuh hari ini KB Pharma naik 2%, cuman karena news seperti itu. Nah, ini bukannya seperti ini, kliknya yang technical ini. Nah, sekarang kita masuk ke chat yang tadi. Nih. Nah, terbentuklah seperti ini. Ya, jadi kalau Bapak pengen buka, indikatornya lihat dari ini. Jadi kan ada Bollinger. Nah, seperti ini akan keluar. Ya. Di sini juga tadi ada DMI. Ya. Movement, klik, akan keluar seperti ini. Cuman warnanya harus diganti ya. Karena ini aslinya, kita di sini, aslinya seperti ini. Beda kan warnanya? Ya, jadi di sini harus diganti. Sini edit yang di tengah-tengah ini. Style. Nih, sebenarnya ini ganti, ini merah, biar kita nggak bingung. Jadi yang biru itu buy, yang merah itu sell, ADX-nya itu hijau. Oke, nah seperti ini. Jadi kalau lihat seperti ini, ya, tidak ada sinyal di ABA karena ini sudah di atas semua. Jadi kita tidak bisa trading di buy. Jadi bagusnya kita trading saham yang lain. Cari saham lain, contohnya ini salah satu juga saham bank digital juga sama, ya, sahamnya juga udah naik. Nah, seperti ini. Contohnya hari ini apa? HMSP. Ini dari Bollinger-nya. Jadi kita buy di sini. Ini pakai chart 1 jam ya. Jadi 1 jam bisa beli pagi, jual sore. Beli pagi jam 9, jual jam 12, atau maksimal jam 3 sore. Ya, ketika nyentuh di sini Bollinger, di jam 3, 1, 2, 3 jam, jam 12, udah untung. Ya, juga sama, dilihat di sini. Saya bilang tadi kan, bisa buy di support 1, buy di support 2. Nih, pas dia menyentuh di garis tengahnya, moving average. Ya, kita hapus dulu yang ini. Nah, seperti ini. Jadi kita sebenarnya main Bollinger itu bisa 2 macam. Bisa buy 1, sini 50%, buy lagi 50%, jadi 100%, sini 10 juta, 10 juta, jadi sell di sini 20 juta. Cuma dalam waktu cuman berapa jam? 1-2 jam. Gitu. Ya, jadi ini bisa dilakukan untuk juga saham-saham yang baik lapis pertama, lapis kedua, maupun lapis ketiga. Contohnya Antam.
Kenapa Antam turun terus? Ya wajar, di sini udah kelihatan. Oh. Ya. Sini, nah sini Antam, lihat meskipun dia sekarang mencapai support, tapi lihat MA-nya turun. Jadi kecenderungannya malah turun. Ini jadi ini daily, yang di sini bisa lihat di sini, Bapak Ibu bisa ganti chartnya 5 menit, 15 menit, 30 menit. Yang saya bilang tadi 5 menit buat untuk setengah jam trading, 15 menit untuk 1 jam, 30 menit untuk 2 jam, 1 jam untuk trading 3 jam, 5 jam untuk trading sampai dengan closing, ya jam 9 sampai jam 3. Kalau satu hari tradingnya Senin sampai Rabu atau maksimal Jumat. Weekly juga sama, minimal hari minggu keempat atau minggu kelima, sebulanan juga sama, minggu untuk bulan keempat dan kelima. Dan lihat seperti ini, Antam, ya meskipun banyak, kalau di sini jangan terpengaruh oleh berita-berita di market ya. Tesla bagus, ini begini, lihat di marketnya tetap jualan. Lihat di sini, ya. Bapak Ibu lihat di sini, si merahnya ada di atas si biru. Jadi sekarang ini market lagi net sell. Jangan melawan tren. Market sekarang ini Antam lagi banyak yang jualan. Ya. Jadi gimana kita bisa cuan? Ya kalau Bapak Ibu punya cuan, punya duit jutaan lot, bisa beli jutaan lot. Karena di sini ya market yang jual Antam, kalau lihat di sini, kalau kita lihat di RTI kondisi sekarang ini, ya kita kombinasikan dengan yang sini Antam, ya kita lihat buka di contohnya di RTI bisnis, ya tuh. Antam satu minggu ini asing jual 165 miliar. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya duit sebanyak 150 miliar, jangan coba-coba beli, karena asing sudah jual seperti itu, netnya. Berarti totalnya lebih dari 150 miliar. Jadi artinya selama kita masih retail, mending kita ikutin, kita jual dulu. Jadi di sini belum ada sinyal beli untuk di Antam. Satu minggu, tapi satu bulanannya asing masih beli 1 triliun. Jadi artinya kalau mau beli Antam, mending kita belinya di akhir bulan ini. Ya. Kenapa? Karena asing sudah masih net buy 1 triliun, sementara asing masih net sell 150 triliun, 150 miliar di satu mingguannya. Jadi kondisi seperti ini mendingan kita buy on weakness untuk saham Antam. Karena di sini juga lihat, ya di sini masih net sell, ya karena merahnya di atas hijau. Ya, kita lihat juga di sini juga, ini MA-nya juga turun, Bollingernya. Jadi kapan kita beli Antam ya kalau hijaunya seperti ini. Nih, flat. Flat, di sini flat, jadi kita beli di sini, dan contoh seperti ini, sell-nya di sini. Timah juga sama, ya sekarang ini kan lagi hot, karena sekarang beritanya tadi dirilis, ini akan menjadi trio macan di tahun 2021, menurut saya sih tidak begitu percaya untuk jangka pendek ya, karena di sini juga masih, trennya masih turun tuh, MA-nya. Jadi ini, kenapa nih MA turun? Ini 20 hari, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Jadi kemungkinan tanggal sini, tanggal mendekati akhir bulan, Antam siap. Timah masih akan dihajar lagi, turun lagi. Jadi kalau Bapak Ibu pengen beli Antam dan Timah, ya bagusnya dia menjelang akhir minggu depan atau minggu kalau untuk kecil beli. Karena di sini sinyalnya masih turun. Masih sell, di sini juga. Sini net sell-nya masih dominan. Jadi artinya penurunannya masih cukup signifikan. Ya tuh, kita lihat itu. Yang tadi lupa ditambahin dengan volume ya. Nah, kalau MACD kemarin sudah kita kasih di yang level pertama, makanya saya tidak kasih lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini, ya Antam turun, tapi lihat volumenya turun. Jadi cocok. Jadi emang bagusnya penurunan nanti di minggu depan pun bagusnya untuk saya beli. Kenapa? Karena ini minat jualnya sudah mulai berkurang. Kalau minat jual sudah berkurang, akan muncul minat beli. Jadi bagusnya minggu depan kita untuk cicil beli untuk saham Antam. Juga sama, ini kan bagus nih. Ketika naik, ini volume naik. Jadi lihat volume itu lihatnya jadi 3 atau 5 hari terakhir. Dan semakin naik tinggi, tuh lihat. Tapi kalau misalnya harganya naik, lihat sini kan, di sini kelihatan nih. Nih, ketika naik, tapi ini lebih rendah. Jadi artinya apa? Naiknya ini nipu. Ini jebakan Batman. Ya, naik tapi volumenya lebih rendah. Jadi artinya sebenarnya naik ini sengaja untuk mancing retail masuk. Ya sebenarnya mereka sudah mau jualan. Karena di sini volumenya melemah. Jadi apa? Minat belinya sudah melemah. Jadi akan muncul minat jual. Dan akhirnya saham Antam koreksi cukup dalam ya. Ya timahnya koreksi dari 2.500 turun sampai dengan 1.000 berapa nih? 1.500.
Saya sih lebih senang sekarang masuk ke saham-saham bank digital. Ya, bank digital yang bagus, di sini contohnya saya kasih sini Arto, ya. Ini ada bank ini, Bank Agro, ini bank digital, prospeknya masih bagus. Ya, di sini lihat di sini masih MA-nya masih naik, mengerucut, jadi seharusnya bisa dilakukan kembali di area support sini. Ya, Arto juga sama ini bank-bank yang kita koleksi. Ya, Bank Arto, Bank Gojek, ya Bank Jago yang dibeli oleh Gojek. Ya, trennya masih naik. Ya. BPKP juga sama. Ya, di sini juga kita lihat di sini BPKP juga siap-siap aja meledak naik, ya karena di sini lihat ya turun tapi volumenya juga lebih rendah. Ya. Jadi artinya untuk minggu depan bisa untuk kita koleksi untuk saham BPKP, tapi memang jangka pendeknya memang minggu ini kurang bagus karena di sini ya buy powernya kecenderungan menurun. Jadi muncul minat jual. Oke, di sini bisa untuk buy, di sini sell, ini juga untuk entry yang kedua. Oke, volumenya kita lihat di sini. Ya, dan juga di volumenya juga kita lihat dari MA-nya. Ya, kalau untuk yang tadi KSE tadi saya bilang tadi yang Head and Soldier seperti ini. Nah, ya seperti ini. Jadi hati-hati kalau misalnya ada analisa rekomend satu saham tapi nggak ada chartnya, ya jangan terlalu dianggap. Jadi kalau kita ngomongin teknikal harus ada chartnya. Nah, ini. Ini bau kiri, ini kepala, ini bau kanan. Ini head and shoulder yang ada di bursa. Jadi kalau indeks kita jebol di bawah ini yang terjadi tahun kemarin pas pandemi COVID. Nah, jadi perhatikan indeks kita di 5.800, tidak boleh jebol. Kalau 5.800 jebol, targetnya ke 5.100. Ya, saham-saham akan mengalami auto reject bawah lagi. Ya, karena apa? Karena syaratnya apa? Syaratnya ini kalau ini tembus, ya akan fail. Jadi kalau tertingginya 6504 ditembus, ya berarti ini batal. Ya, polanya ini batal, ya kecenderungan bisa naik lagi. Gitu. Jadi kita harus lihat. Jadi kita lihat di sini juga, lihat di sini ini naik, yang lebih tinggi, kita lihat. Tapi tren volumenya turun. Jadi artinya kenaikannya ini nipu. Jadi hati-hati, kenaikan indeks sekarang ini kecenderungan untuk konsolidasi. Jadi kalau di atas 64 kita jualan, di bawah 6.200 kita beli. Jadi yang belinya di sini, jual di sini. Ini pas kalau kita trading buy Bollinger. Kalau Investment and Soldier, atau INTR. Ini saham-saham yang naik hari ini contohnya. Ini saham-saham yang sudah oversold. Ya, Unilever, saya bilang tadi boleh catat untuk kita trading. Ya, TWR juga sudah murah. Ini saham-saham murah. Nih, tuh sudah murah. Ya, level 1.100. Dan juga di sini apa tadi? Gudang garam. Tuh, sudah murah. Ya, dari 54.000 sekarang 35.000, terendah dalam sejak Maret, terendah setahun. Juga di BRPT, ini saham-saham bagus yang murah, bisa Bapak Ibu koleksi. Ya, jadi kalau beli di sini, targetnya di sini BRPT ke 1.100, ya pas resist ini. Ini banyak juga saham-saham di Antam, juga sudah murah, oversold. Ya. Bisa kita koleksi lagi, ya belinya bagusnya di 1.000, jadi supportnya 1070, 2170 sampai dengan 2070 untuk kita beli. Antam Timah juga sama. Jadi mau banyaknya tadi bisa lihat saya kasih 6 saham yang murah untuk kita bisa koleksi di minggu depan. Oke, semoga happy cuan. Oke, sekarang udah habis materinya. Ya. Kita fokus sekarang ke tanya jawab. Oke, silakan Mas Junior. Oke, siap Mas Andri. Ini ada beberapa pertanyaan Mas Andri dari teman-teman. Ini apa nih tulisannya?
Satu Mas Andri, untuk saham WMUU sama Tebik gimana ya Mas Andri? Ya, kalau kita mempelajari kalau untuk mengejar saham yang IPO, Iya, IPO. ya IPO misalnya gitu. Hmm. Kalau sahamnya balik lagi ke harga awal, berarti udah kurang bagus, gitu aja. Saham itu bagus, berikut contohnya kayak BEPS nih, ini bagus. Tidak pernah turun sejak dia harga di IPO nih. Di BEPS kemarin tuh. Setiap hari OTRJ ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi Senin besok akan turun. Kenapa? Karena di sini lihat, ini udah ada yang jualan. Sempat turun dulu. Berarti Senin akan diguyur. Hati-hati yang punya saham BEPS. Ini buka beton, jadi harga 100 perak, naik sampai 600, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 hari. Jadi 7 hari memberikan investor keuntungan di atas 500%. Jadi untuk WMU sama juga, ya karena hari pertama juga nggak bagus, ya berarti kecenderungan dia akan konsolidasi itu. Kan hari kedua, 1, 2, 3, dia akan turun. Jadi sekarang ini memang harganya harga IPO, jadi sepertinya bisa dikoleksi. Okay. Jadi kalau mau koleksi ini sama bagus juga ya, karena kemarin juga banyak dipromot oleh Pak Ustadz Mansur juga. Ya, kenapa? Karena bagus, kenapa? Karena sekarang menjelang Lebaran, ya, menjelang puasa dan Lebaran, harga pakan ternak udah mulai naik ya. Harga ayam. Jadi juga sama seperti ini. Ini Java udah naik duluan. Ini sama jenis temannya di sektor poultry. Ya, main juga sama, jadi artinya WMU juga bisa naik lagi, cuman agaknya lambat karena kan baru IPO. Jadi tuh, ya kan? Sebenarnya sih kalau mau jangka pendek sih belinya ini, main Java, tapi kalau mau jangka menengah belinya WMU yang masih murah di 190 sampai dengan 210 untuk kita beli. Terus tadi Tebik juga sama, saham bagus juga nih, saham Sandiaga Uno. Ini masih ada gap di atas ini masih ada gap di 27 dan 2500. Jadi saya senang kalau harga ini turunin. Kenapa? Saya dapat harga diskon barang bagus. Dan lihat di sini, ya, nih lihat di sini birunya di atas merah, ya. Tapi di sini hijaunya momentumnya hijau. Jadi artinya naik ini nipu. Berarti kemungkinan dia akan turun lagi. Jadi kemungkinan kita bisa beli si Tebik ini di bawah 2030 sampai dengan di sini paling ya resistnya di 1900 untuk kita bisa beli. Target resistnya di sini 2270 sampai dengan sini gapnya 25 sampai 27. Jadi masih bisa kita beli Tebik di area di bawah 2000, targetnya bisa 30% minimal ya di 2700 ini. Oke, ada lagi? Pertanyaan lanjutan Mas Andri yang terkait IPO tadi. Jadi cara menganalisanya kalau teknikal kayak gimana ya Mas Andri? Kalau untuk IPO susah ya? Ya sebenarnya bisa sih. Mungkin saya juga kemarin kan saya mau bikin tuh. Yang tahun kemarin benar-benar tahun lalu saya bikin analisa teknikal by IPO by technical. Mungkin saya orang pertama di dunia yang bikin technical IPO. Ya, kita juga saya praktekkan tuh kemarin di blog saya juga, baca lihat di blog, saya ada 50 saham. Bahkan saya prediksi Facebook sampai dengan Alibaba, Amerika dan juga Twitter terbukti semua targetnya dalam 1 hari. Garuda pun sama, waktu hari pertama orang ngomong sell, kita ngomong buy, kita ngomong sell. Harganya sampai 200 perak. Tapi kalau untuk yang masih pemula ya agak susah. Pemula lihat aja pertamanya. Kalau pertamanya mentok hari pertama mentok auto reject atas, ya lotnya kecil, yang last done berarti itu besoknya bisa sampai lanjut sampai 4 hari 5 hari ke depan akan auto reject terus. Tapi kalau WMU kan enggak. WMU hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh banyak dikasih. Banyak yang lepas. Jadi makanya kenaikannya agak terbatas, kelihatan market sudah mengalami distribusi. Ya. Gitu. Jadi hati-hati untuk IPO. Dan ini kan masih banyak nih IPO ke depan, nanti juga ada banyak saham-saham BUMN ya, anak-anak usahanya Waskita, Adikarya akan rilis tahun ini. Dan juga nanti juga ada anak usahanya Pertamina, ada 2, ya temannya Elsa. Nah, ini juga bisa kita cermati, saham-saham bagus, bisa juga auto reject atas, yaitu yang lihat hari pertamanya. Kalau hari pertamanya biasanya nggak dapat, nah contohnya kemarin Unik ya, Unik juga sama. Nih, ya kan? Nih, hari pertama dia nggak reject. Nah, hari pertama reject, hari keduanya nggak. Nah, ini otomatis dia akan berdistribusi. Jadi hati-hati kalau misalnya saham-saham baru, ternyata sahamnya tidak bisa mengatur reject mentok ke atas, berarti hati-hati benar kita mendingan nunggu di bawah. Itu maksudnya. Oke, siap. Terus Mas Andri, ini pertanyaannya Mas ya, kapan farmasi naik seperti KF sama Inap Mas Andri? Ada maksudnya mungkin
momentum support balik ke atas kali ya. Kapan farmasi naik katanya? Farmasi sebenarnya ada dua macam, ya. KF Ada yang BUMN, ada yang swasta. Sekarang ini yang bagus tuh yang swasta. Makanya sekarang KB Pharma itu akan rally di bulan depan, akan ngebutnya mulai bulan depan. Kenapa nikel sih ngebut bulan depan? Kenapa? Karena sekarang yang swasta boleh mengimpor vaksin. Untungnya lebih gede, ya, dibandingkan KF Inaf yang nggak ada cuannya. Karena kan sekarang kan vaksin gratis. Jadi sekarang nggak ada untungnya. Ya kan? Pertama tuh waktu ini akan breakout ke atas ya, dari monthly-nya. Nah, kita lihat di sini bulanannya si KB Pharma kalau closing di sini hampir bulan April Mei akan meledak naik ke atas. Tapi kalau KF Inaf beda. Karena ya gitu, karena kecewa market ternyata pemerintah menggratiskan ya, otomatis seperti ini. Nah, ini terjadi di saham RB di bulan Januari. Ya, dari 7.400 sampai dengan 3.000, jadi turun 70% dalam waktu cuma 1 minggu. 2 mingguan ya. Karena auto reject-nya sampai 12 hari berturut-turut. Nih, kalau di sini ini harusnya ada naik lagi. Jadi kenaikan naik lagi memang bagusnya di bulan di sini. Lihat ini kan masih net buy. Jadi kalau Bapak Ibu belinya di sini, belinya di 1000, masih hold buy, belum ada sinyal jual. Tapi kalau belinya di sini, ya, belinya di atas sini, jadi katanya melihatnya jangan di monthly. Nih. Tuh, kalau lihat di sini masih ada turun lagi. Jadi kalau yang belum punya barang, beli KF ada turun lagi nanti di bawah 2870 sampai dengan di sini 24.300. Kecil beli. Targetnya mana? Targetnya ini. Satu, sini ada gap 4.500, ini ada breakaway gap itu ada 3 tempat macam. Dan ini ada gap lagi di 5.600, lumayan lah. Beli 2.300, jual 5.300, sudah lebih dari 100% dalam waktu setahun, lumayan. Ya, tetap targetnya setahun, ya mudah-mudahan tercapai dalam sebulan atau bahkan seminggu. Itu technical. Gitu. Jadi beda dengan fundamental. Kalau fundamental kan teorinya buy ketika murah, jual ketika mahal. Kalau technical tidak, beli mahal, jual lebih mahal lagi. Jadi kalau sini technical nggak masuk. Kenapa? Ini harga lagi murah. Nah kalau ini mendingan mereka buy fundamental. Tapi kalau technical itu belinya di sini, dibelinya di sini. Ini sepertinya seperti ini kan. Kalau dia break ini buy, break ini buy, break ini buy. Gitu. Jadi selama Kimia Farma dan juga Indofarma tidak membentuk pola baru, ya V-nya, NIA-nya huruf puncak lebih tinggi, ya saya pikir mendingan nunggu buy uniqueness di 23 sampai 2.800 untuk cicil beli. Nah, setelahnya lagi saham. Oke, siap. Terus Mas, saham-saham yang naik karena dampak kenaikan harga minyak dunia. Apa ini? Saham-saham yang naik karena dampak kenaikan harga minyak dunia seperti apa Mas saham-sahamnya? Nah, contohnya yang paling bagus sekarang Akra. Minyak tampaknya tertingginya kan sampai 368 kan. Targetnya masih 75 sampai 80. Nah, Akra naik terus. Beda dengan Medco. Nah, masih turun tapi trennya masih weekly-nya masih naik. Ya, pas di sini, pas di supportnya ini kita beli di sini ini stop loss-nya. Kenapa? Karena kan Akra ini kan distributor BBM. Jadi kalau harganya naik, otomatis juga cuannya juga ikut meningkat juga. Medco juga sama, ya, lagi turun. Ini juga yang sekarang lagi naik ini Raja. Makanya kalau Bapak Ibu pengen beli sekarang harga minyak, ya belinya Raja. Tuh hari ini naik. Ya, sudah break new high. Ya, kemungkinan Senin akan menuju di sini Selasa ke sampai 288. Jasa minyak. Yang bagus sih sekarang sih Raja ya, jasa minyak. Mas, kalau maaf dipotong. Kalau ESA itu masuk minyak nggak Mas? ESA, Surya ESA. Masuk, ya masuk juga. Cuman tapi dia lebih naik seperti ini. ESA. Itu juga kemarin udah beli, kemarin pas break 280 ini, 220. Ya, member kita juga naik, BNI Sekuritas. Ini kenapa naik? Bukan karena minyak, ini karena harga amonia. Ya kan ESA ini ada dua macam, dia produknya amonia dan juga minyak. Ya, kalau minyak kan seperti ini lagi turun, ini minyak, ini crude. Ini minyak lagi turun sekarang. Tuh. Kemudian 58, sekarang di 59. Oh, iya. Berarti ESA ini naik, ya berarti kalau pengen cuan di ESA, berarti Bapak Ibu harus lihat harga amonia, trennya kemana. Nah, gitu. Sekarang ini masih naik sih. Jadi ESA, saya pikir masih, karena ESA ini kan
Udah terbentuk nih polanya, udah ketembus ya. Nih, jadi emang targetnya dia yang seharusnya di sini puncaknya. Jadi bentuknya pola cup, pola cangkir. Jadi target berikutnya di sini ESA di 362 pas udah ketemu. Target berikutnya di sini 430 ESA. Jadi karena ini udah mahal, berarti lebih bagus kalau Bapak mau beli, nunggu koreksi dulu minggu depan, baru beli lagi. Kalau mau beli di sini, dengan nunggu di sini, ya di area ini ya. Kita pakai price channel. Nah, jadi kalau mau beli ESA, mendingan minggu depan belinya di 280, atau di sini mendingan di 290. Karena hati-hati ini mau menuju koreksi di minggu depan. Oke, ada lagi? Lagi Mas, ada 3 lagi Mas. Apa nih? IHSG sekarang dari Januari 2020 sampai Januari 2001 udah bikin cup handle kali ini ya. Cup handle selanjutnya sampai sekarang apa ini? Sebentar, ini lewat nih. Apa pengaruh market terhadap kenaikan investor lokal di tahun 2020 terhadap bursa yang all high time, sedangkan ekonomi masih belum stabil? Apakah ini akan terjadi market crash kedua, Mas? Apabila pandemi berakhir ketika investor mulai mengeluarkan uangnya dari bursa? Apakah ini akan crash? Maksudnya mungkin intinya seperti itu, Mas Andri. Ya, sebenarnya nggak juga ya. Kenapa? Kalau kita lihat, Indonesia tuh crash kalau luar negerinya crash, Wall Street-nya crash. Ya, pusat saham dunia kan di Wall Street. Pandemi COVID tahun kemarin, jadi karena sell-off itu terjadi di Wall Street dulu. Ya, saham-saham di Dow Jones, di Nasdaq, ya, saham-saham teknologi itu crash duluan. Baru Indonesia kebeli berikutnya. Ya, jadi artinya, kalau Amerika globalnya nggak crash, ya kita nggak akan crash. Sejak tahun 1998, 2008, ya 2016, 2011, semua tuh dari luar negeri semua. Jadi kalau negerinya masih bullish, ya kita juga nggak akan crash. Dibandingkan ya, ini contohnya saham Indonesia. Makanya kenapa masih naik? Karena kalau kita lihat ini saham Dow Jones, ya ini Dow Jones, 30 saham blue chip Indonesia di dunia, itu masih trennya masih naik tuh, masih di atas. Ini all time high, rekor tertinggi. Makanya indeks kita naik. Jadi kalau mau lihat kapan crash Indonesia gampang. Lihat kapan crashnya Dow Jones. Ya, kalau Dow Jones ini mau crash, soalnya tadi saham Nasdaq kemarin, ini saham-saham teknologi ya, kayak Tesla, Amazon, nah ini koreksi, nah ini otomatis. Karena untungnya Pak Indonesia ini tidak ada saham teknologi. Ada sih kecil-kecil, cuma 11 saham kecil-kecil semua. Jadi kita terselamatkan tidak seperti tidak di Korea, di Hong Kong, hari ini juga Jepang turunnya sampai dengan 2%. Ya, kenapa? Karena saham-saham teknologi Amerika sekarang lagi koreksinya dalam. Indonesia nggak ada, makanya tadi kita sempat positif closing-nya. Jadi artinya apa? Kita terselamatkan belum adanya saham teknologi. Tapi nanti ke depannya akan ada. Nanti juga Grab, Traveloka, termasuk misalnya, itu hati-hati. Akan ngefek nanti dari saham Nasdaq. Selama kita belum ada saham teknologi masih aman. Jadi artinya kalau lihat JJKSE ya masih aman selama Dow Jones-nya tidak koreksi. Kenapa? Karena kan kita masih ada stimulusnya Joe Biden kemarin yang dirilis 28.000 triliun. Itu akan masuk, itu belum cetak duit, Amerika belum cetak uang. Kan? Itu baru tanda tangan nih. Jadi kalau sampai duit nanti dicetak, dolar-dolar baru banjir ke dunia, ya indeks kita akan naik lebih tinggi lagi. Oke, siap. Terus lagi Mas, cara melihat TA, teknikal analis, dan pergerakan bandar selain volume dan harga yang naik, kasih contoh emiten yang volatile gitu Pak. Jadi mungkin maksudnya cara melihat TA dan pergerakan bandar selain volume dan harga yang naik, bisa nggak Mas cara melihat teknikal? Bisa lebih. Justru kan bandar sendiri pakai teknikal. Oh, gitu. Kenapa? Karena saya juga dulu pernah jadi penambah bandar. Ya. Bahwa saya dalam 2 tahun untung sampai 10 triliun. Cuman dalam main saham ya. Itu sudah terbukti. Itu tahun 2006. Ya, kalau sekarang mungkin untung bisa 100 triliun dalam waktu 2 tahun. Ya, di sini terlihat di sini ini NPC contohnya. Ini saham yang paling sadis. Ini sahamnya Tommy Winata. Mungkin tahu lah ya Winata siapa kan? Yang bisa di browsing lah. Nah, ini kita lihat nih. Teknik kan jelas. Di sini pas dia crossing buy, nih volumenya naik kan lihat nih. Volumenya naik ekstrim naik, dia naik. Volumenya turun, ya kan? Dia turun, volume turun, naik lagi.
Kita sesuai tadi teorinya. Kita beli kalau volumenya naik. Kita beli kalau volumenya lagi turun nih. Ketika turun, volumenya turun. Beli. Sesuai. Nggak usah pakai teori bandarmologi, udah ketahuan. Nih contohnya seperti ini sekarang nih. Ini auto reject bawah. Tapi nggak ada volume. Ntar juga naik lagi. Berarti artinya apa? Jadi ini nggak ada yang jualan. Jadi emang sengaja bandarnya dia nekan buat untuk dia mau average down lagi. Ya, kalau by technical wave, jadi kalau wave ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi antar new high lagi nanti di atas 320. Harusnya bisa sampai 350 sampai 400 untuk targetnya INPC. Itu kalau technical ya. Oke, siap. Karena kan technical itu bagusnya kita mempelajari supply demand. Ya, terus? BRIS sama ITMG kemungkinan ada balik lagi nggak Mas ke harga tertingginya seperti bulan kemarin? Bisa. BRIS sama ITMG. Ya, bisa naik lagi. Kenapa? Karena di sini BRIS lihat ya, sejak dia Januari Februari lihat dia selalu konsolidasi. Nah, volumenya turun. Jadi ini yang kelihatan jual beli ini kelihatan retail bukannya fund manager atau investor kakap yang banyak duitnya. Jadi artinya ini cuman untuk trading saja. Jadi artinya ini masih berarti artinya apa? Nah, tuh. Jadi daily-nya kan seperti ini flat, tapi untuk monthly-nya untuk jangka panjangnya lihat masih bullish. Jadi artinya fund managers atau investor kakap semua masih hold, belum ada yang jualan. Jadi yang bikin jualan kemarin, yang kita lihat nanti, akan nyesel, akan harganya lebih tinggi lagi. Karena ini belum ada sinyal jual, ini harganya naik terus. Ini new high terus. Di sini kan ya strong buy. Ini juga volumenya masih up. Cuma turun, tapi juga tertinggi. Jadi artinya, ya kalau ya, BRIS targetasi masih 5.000 targetnya. Sekarang kan tertingginya masih 3.990. Tapi nanti ke depan, karena mungkin untuk nanti yang kurang bagus di BRIS adalah nanti right issue-nya. Kenapa right issue itu jelek? Ya, karena di situ kan nanti dia jumlah sahamnya beredarnya akan lebih banyak. Tugasnya bandar untuk mengkoleksi lagi agak berat, agak lama lagi. Yang misalnya bandar punya 10 juta lot, ya dikali 4 isunya, di rasionya jadi punya 4 juta lot. Yang makin susah bandar untuk kumpulin lagi, butuh waktu bisa 3-6 bulan ke depan. Jadi kalau mau secara menjaga mana, jadi artinya BRIS masih bisa konsolidasi untuk turun terbatas, ya, turun pelan-pelan. Karena mengantisipasi dari right issue. Ya, ini Mas yang terkait juga Lebaran, RALS, PNLF, sama ITMG tadi Mas 3, kira-kira gimana nih ke depan? Ya, kalau RALS itu sebenarnya tidak terpengaruh dengan Lebaran ya. Berapa kali Lebaran saham retail dihajar terus. Nah, ini kenapa naik? Karena RALS dan IPPF itu kenapa ya? Karena sekarang kan sudah ada vaksin. Ya, sekarang mau juga mulai ramai lagi. Ya, sekarang juga tren positif COVID-nya juga sekarang sudah mulai menurun. Jadi artinya orang lebih optimis ya dengan adanya vaksin. Ya, dan juga akan agresif nanti kan di bulan April. Ya, meskipun tadi saya baca PKPM minor Jakarta diperpanjang lagi sampai 5 April, tapi tidak masalah karena kalau saya lihat saya sendiri kan Jakarta pun juga di mall tetap ramai aja, apalagi ke weekend, udah serem. Ya, sama seperti kan udah nggak ada COVID. Ya, jadi artinya ini yang mengejar sekarang ini. Jadi sekarang ini buy on rumor, market ekonomi akan pulih, karena udah buy on rumor. Jadi artinya kalau seperti ini, Ramayana bisa menuju ke 1.000 lagi. Ini bentuk pola kapit kan jelas. Ini polanya pola yang saya bilang tadi. Ini pola inverted hand and shoulder. Ini pola bullish. Ini kebalikan dari yang shoulder tadi. Kalau indeks sedikit negatif, nah kalau ini polanya bullish. Ini bahu kiri, bahu kanan udah kebentuk. Nah sekarang dia bentuk bola kanan. Nah, jadi artinya kalau sampai ditembus, seolah tertingginya di 1.000, ya, berarti 650 kurang 1.000 350. Jadi target berikutnya untuk RALS di 1350 untuk jangka panjangnya. PPF juga sama, juga favorit saya juga untuk trading, masih murah meriah ya karena dulu ya, kita lihat di sini harganya 20.000 dulu. Dulu 22.000. Sekarang harga 10.000 perak. Jadi diskon 90%. Ya, kalau saya pribadi saya sebagai trader saya paling senang sama investor saya senang. Saham murah dapat diskon 10%. Jadi artinya kalau sampai PPKM nanti ekonomi pulih karena COVID, ya karena adanya vaksin, ya 100% di targetnya ini. Jadi kita lihat di sini targetnya 2.200, di sini 3.900 dan bahkan ke 5.000. Ya, jadi saya mau lepas PPF untuk 3 tahun ke depan ya di harga 5.000, lumayan lah untung 300%. Ya. Karena kita tahu kan ini kan kalau grupnya Lipo lihat saja kan kita lihat polanya sama kan? Nih, sama kan? Dia konsolidasi.
sekali naik, push, dari 2.000 naik ke 20.000 cuman dalam 3 tahun. 10 kali lipat. Jadi artinya bagusnya saham ini sih untuk jangka panjang. Tetap juga harus perhatikan juga support-supportnya, jangan sampai ya terlalu optimis malah ternyata COVID malah ada gelombang ketiga, ya harga sahamnya malah berbalik turun. Tetap kita harus pasang risikonya juga. Kalau ITMG ya sama juga, ITMG termasuk yang terlemah di sektor komoditas karena batu baranya. Kenapa? Karena sejak terpilihnya sini kan, ini di sini. Ini kenapa turun? Ya kan sejak terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika kan makanya turun. Kenapa negatif turun? Ya, karena kan Joe Biden itu kan anti dengan batu bara, anti polusi. Joe Biden itu presiden Amerika yang terpilih kemarin. Ya. Jadi Joe Biden itu ya dan bukan Joe Biden ya, dulu zaman Clinton pun 8 tahun, Obama pun 8 tahun, itu selalu mereka benci dengan namanya polusi dan batu bara dan minyak. Makanya harga minyak dan batu bara zaman presiden dari Partai Demokrat selalu crash. Ya, zamannya Clinton minyak ke $15, zamannya Obama minyak ke $26. Dan sekarang Biden pun sama, ya, saya pikir hati-hati, makanya lebih bagus kalau untuk komoditas lebih fokusnya ke metal. Karena dulu si Joe Biden ini sales mobil, makanya dia sangat senang dengan metal untuk baterai listrik. Ya, dan juga bagusnya untuk CPO, karena CPO itu kan clean energy, biodiesel, itu sangat diuntungkan dengan terpilihnya Joe Biden. Jadi lebih bagus kondisi sekarang ya kurangin untuk saham batubara, beli saham metal dan juga saham CPO. Nah, kalau untuk ITMG di sini memang bisa naik dulu ya, kan di sini juga satu volumenya mulai naik, ya. Di sini volumenya mulai naik. Cuman lihat naiknya terbatas, jadi artinya dia naiknya paling ngisi gap ini paling 12.900 sampai dengan sini 13.000 untuk jual lagi. Jadi kenaikan di saham batubara terbatas. Nah, kita lihat di sini. Ya. Jadi tidak sebagus kayak metal, yang naiknya sampai ribuan persen. Ya, kalau kita investasi akhir tahun, karena ini 1, 2, 3, 4, berarti sampai tahun, kemudian si TMG ini bisa mencoba ke sini ke 17.000 ya. Sampai di sini 15 sampai dengan di sini ke 18 ribuan. Ya, atau average-nya ini nih. Jadi bagusnya sih kalau untuk ETMG bagusnya di hold sampai dengan akhir tahun ya, karena kan batu bara itu kan naik biasanya di musim dingin. Yang PNLF tadi gimana Mas? PNLF. PNLF. Ini PNLF kurang begitu bagus ya. Kalau grup panin sih saya pakai favoritnya sih ke PNBS. Nih, kan ini kan konsolidasi. Ini tapi lihat di sini kan, nih volumenya mulai naik. Hati-hati besok akan turun lagi di bawah di sini ke 223 sampai dengan di sini ke 210. Mungkin race-nya masih race breakout-nya 210 sampai 250. Jadi 250 break bisa menuju ke 300, 280 sampai 300 lagi. Kalau turun juga di sini 220 menuju ke 210 support. Jadi kita cicil belinya dari area ini. Bagusnya PNBS ya, PNBS bagus tuh. Karena isu dari Bank Mini dan Bank Syariah. Jadi kalau saya sendiri sih favoritnya kayak ini. Karena ini kalau saya lihat ini belum bottoming ya. Karena lihat ini, saya bilang tadi kan teorinya harga turun tapi volumenya turun. Berarti ini ada yang ngumpulin dan juga ada yang hold. Jadi artinya PNBS nanti akan tembus di atas 127 lagi. Oke. Mas, nih pertanyaan terakhir berhubung karena di Banjarmasin sebentar lagi kita maghrib dan kita akhiri. Ini pertanyaan terakhir Mas Andri. Ya, boleh. Isu taper tantrum Fed gimana Mas Andri? Nah, ini yang sekarang jadi kekhawatiran ya. Makanya kemarin saya sejak Januari sudah downgrade indeks, ya, target indeks. Mungkin saya satunya analis yang downgrade indeks pertama kali di Indonesia. Yang lain bullish semua, saya enggak. Kenapa? Karena lihat dari ekspektasi stimulus Amerika ini sangat besar, itu 30.000 triliun, itu bisa meningkatkan inflasi. Nah, sekarang ini di Amerika ini sendiri tapering ini ya kan tapering itu artinya kan penarikan dolar. Jadi artinya sebenarnya belum. Jadi kalau dilihat sih sebenarnya tidak perlu khawatir dengan tantrum, tapi yang dikhawatirkan sekarang ini yield-nya obligasi Amerika yang 10 tahun ini. Seperti sini ada nggak? Treasury yield. Bond. Yang 10 tahun
ini nggak ada, ini yang long term nih ya, nggak ada. Yang penting saya cari lagi karena waktu terbatas juga. Sekarang ini hati-hati dengan yang bisa dibuka di investing, ada di kodenya. Itu sekarang suku bunga obligasi yang 10 tahun sekarang udah naik lagi ke 1,74. Jadi apa? Jadi market obligasi, pasar obligasi di Amerika sekarang tidak percaya dengan komentar dari The Fed kemarin, Powell, yang mendikasikan kenaikan suku Amerika di 3 tahun lagi. Tapi obligasi tidak percaya. Terhadap obligasi melihat mereka tahun depan Amerika akan naikkan suku bunga 25 basis point. Jadi arahnya menuju di atas 2% sekarang menuju ke 2% sampai dengan 2,25. Ini yang mendorong kenapa saham-saham di Amerika mengalami koreksi. Jadi antum sih saya pikir tidak terlalu signifikan ya. Tapi itu fokusnya tetap ke data inflasi Amerika yang cenderung naik. Jadi targetnya sekarang di market hati-hati sudah 2% sampai dengan 4% tahun ini. Ini juga kan lihat kan siklusnya sendiri kan Februari sampai dengan Mei ini kan kurang bagus. Ya. Karena kan indeksnya sudah naik tinggi, jadi bagusnya untuk trading. Jadi kalau buat ibu investasi, bagusnya sih di kuartal 4 atau kuartal 1. Jadi kuartal 2, 3 ini bagusnya kita untuk trading atau jangka pendek saja, atau jangka menengah. Itu, Mas. Oke, siap Mas Andri. Terima kasih banyak atas sharing session acara pelatihan teknikal hari ini, Mas Andri ya. Teman-teman, ini berhubung kalau Banjarmasin sebentar lagi maghrib, jadi mungkin kita akhiri. Nanti kita akan ada pertemuan berikutnya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada tadi 1-2 yang belum terjawab, nanti kita tampung dan kita teruskan di WA ya Mas Andri ya. Ya, di WA bisa juga di... Mohon izin Mas Andri sharing sharing screen-nya di ini. Oh ya. Didit mau meng-capture fotonya. Kalau boleh teman-teman menghidupkan videonya. Buat foto sebentar mau di-upload ke IG. Silakan kalau mau. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa juga ke IG saya di Anji Jaka Rias, juga bisa yang lebih update lah ya. Kalau sekarang ini kan waktu juga terbatas ya. Iya. Ya, semoga juga nanti bisa happy cuan semua, nanti bisa juga kita ketemu di lain kesempatan yang lebih bagus ya. Amin. Mudah-mudahan ya Mas, kalau nggak ada COVID ke Banjarmasin seperti biasa ya. Ya, bisa insya Allah ya. Nanti juga tanggal 9 April saya ada live IG ya di BNI Sekuritas ya. Nah, itu teman-teman kalau misalnya mau mantengin Mas tanggal Andri. 2 April. Tanggal 2 April nanti dia live IG. Jadi mesti join dulu ke IG-nya BNI Sekuritas ya. Oke, siap. Sudah, Dit? Sudah dengar? Ikan pindah slide ya. Pindah slide ke sebelahnya. Sudah. Oke, teman-teman, ini berhubung sudah maghrib di Banjarmasin. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Andri Jaka Rias dan teman-teman BTC. Mungkin ada beberapa BTC perwakilan. Jadi nanti materinya mungkin kami kirimkan ke email kali Mas ya. Mas Andri ya. Materinya buat belajar di rumah. Jadi oke, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan, salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses cuan. Amin. Amin. Sudah aja. Ikan pindah slide aja. Sudah. Siap. Lep lah.